Bab 621, Mekar dalam kemegahan melalui kompetisi. Menurut Roh Kuil, niat bela diri iblis surgawi dibagi menjadi 3 bentuk berbeda. Masing-masing adalah medan kekuatan Asura yang diperoleh dari Sangkar Raja, medan kekuatan Dewa Kematian yang diperoleh dengan menjadi iblis surgawi bersayap 12, dan yang terakhir adalah medan kekuatan Perdana Kaisar setelah menyelesaikan Jalan Kaisar. Lin Ming tidak tahu seperti apa medan kekuatan Dewa Kematian, tapi dia secara pribadi pernah mengalami medan kekuatan Asura. Medan kekuatan Asura adalah penindasan multi-level yang mutlak. Entah itu kekuatan fisik, undulasi organ, sirkulasi esensi sejati di meridian, persepsi, semua ini dan lebih banyak lagi ditekan sepenuhnya hingga 1/10 lebih sedikit dibandingkan pada kondisi puncak. Semakin lemah, semakin sulit penindasan ini terjadi. Bagi seniman bela diri yang sangat lemah, jantung mereka mungkin akan berhenti berdetak jika mereka memasuki medan kekuatan ini dan lautan spiritual mereka akan runtuh. Ini juga merupakan alasan mengapa para jenius akan mati di dalam Sangkar Raja. Meskipun medan kekuatan Asura sangat menakutkan, itu hanya untuk dunia nyata. Setelah memasuki dunia kemauan, medan kekuatan Asura tidak lagi efektif. Sekarang, dalam dunia kemauan, Lin Ming juga merasakan penindasan mutlak dari medan kekuatan iblis surgawi. Lin Ming segera berpikir bahwa ini mungkin salah satu dari 3 medan kekuatan besar niat bela diri iblis surgawi, medan kekuatan Perdana Kaisar. Itu sama dengan Sangkar Raja. Setelah menyelesaikan seluruh uji coba, seseorang dapat memperoleh medan kekuatan Perdana Kaisar. Tapi, sebelum itu, Lin Ming harus menahan penindasan medan gaya ini. Jika dia tidak salah, maka kekuatan penindasan ini hanya akan bertambah kuat. Berpikir bahwa dia harus menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang memiliki semangat pertempuran saat berada di bawah penindasan medan kekuatan ini, Lin Ming segera merasakan kelemahannya sendiri. Perbedaannya terlalu besar. Tidak heran dikatakan bahwa siapapun yang melewati jalan kaisar bisa menjadi kaisar yang tak tertandingi. Dalam dunia kehendak Lin Ming sekali lagi mengambil bentuk manusia, dengan semua organ manusia, serta meridian dan dantian. Tubuh kemauan dalam dunia kemauan sama dengan tubuh Lin Ming di dunia nyata. Sekarang, di bawah penindasan medan kekuatan Perdana Kaisar, organ-organ tubuh kehendak Lin Ming, meridian, dantian, semua ini berada di bawah tekanan besar, menyebabkan kekuatannya melemah hingga 50%. Ketika Lin Ming bertarung di dunia kemauan, bahkan ketika dia menghabiskan seluruh kemauannya dan mendekati titik kehancuran, selalu ada titik di tubuh kemauannya yang belum dia marahi. Tapi sekarang dia ditempatkan di bawah tekanan yang meresap ini, Lin Ming hanya bisa berdiri diam dan dia masih merasakan setiap inci jiwanya melawan medan kekuatan Perdana Kaisar, melatihnya secara menyeluruh. Medan kekuatan Asura mengarah ke dunia nyata dan medan kekuatan Perdana Kaisar mengarah ke dunia kemauan. Kedua medan gaya ini ibarat saudara kembar yang saling melengkapi. Sungguh, niat bela diri iblis surgawi ini sungguh unik. Lin Ming memuji dalam hatinya. Tapi saat ini dia tidak bisa berpikir lagi, karena tepat di depannya, musuh berikutnya telah muncul. Ini adalah kemauan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Meskipun lawannya belum memadatkan semangat bertarung, mereka masih memiliki budidaya kaisar iblis bintang 3. Jika bukan karena penindasan medan kekuatan Perdana Kaisar, maka Lin Ming mungkin memiliki peluang menang yang rendah. Namun kini, peluang suksesnya mendekati 0. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Dalam 3 langkah, ada suara ledakan saat tubuh wasiat Lin Ming hancur berantakan. Pada saat berikutnya, dia menarik diri dari dunia kemauan, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Itu terlalu menyakitkan. Dalam 3 bulan ini, Lin Ming telah mengkonsumsi 60 hingga 70% obat pemulihan jiwa Yanqi dan Keiyan. Jika bukan karena fakta bahwa dia akan mendapatkan energi jiwa murni untuk memelihara keinginannya setelah memadamkan kehendak kaisar, maka Lin Ming pasti sudah pingsan. Obat-obatan ini, saya harus menggunakannya dengan hemat. Lin Ming menelan setengah pil pemulihan jiwa dan juga mengeluarkan Blood Demon Crystal kelas atas, segera bermeditasi. Bukan saja dia tidak merasa takut menghadapi medan kekuatan Perdana Kaisar, tapi dia malah dipenuhi dengan semangat juang yang cemerlang. Medan kekuatan Perdana Kaisar mampu meredam kemauannya, itu adalah batu asa terbaik untuk membantu membentuk semangat bertarungnya. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, 4 bulan berlalu sejak Lin Ming memasuki jalan kaisar. Di luar stepa pembantaian darah, letusan abis iblis abadi terus berlanjut. Cakupan dan besarnya getaran sekarang telah melemah secara signifikan. Sekarang, biasanya hanya ada getaran skala besar di menara Sky Split setiap 2 atau 3 hari. Jika ini terus berlanjut, diperkirakan letusan abis iblis abadi akan selesai sepenuhnya dalam 3 bulan ke depan. Setelah itu, akan ada periode stabil selama 2 atau 3 bulan. Seseorang bisa memasuki abis iblis abadi yang sangat besar dan menjelajahi zona kematian paling terkenal di benua iblis suci. Dari ketua tertinggi hingga talenta puncak di antara para penantang, semua orang bersiap untuk perjalanan menuju jurang iblis abadi. Saya mendengar bahwa ketua tertinggi dari semua menara Sky Split berencana menjelajahi area 1200 mil dari tepian. Di dalam menara awan surgawi, beberapa seniman bela diri peringkat teratas di lantai 3 sedang mendiskusikan perjalanan menuju jurang iblis abadi. Ribuan mil di sekitar tepian abis iblis abadi adalah zona kematian mutlak. Bahkan seekor burung pun mustahil untuk menyeberang. Tidak ada gunanya menginginkan atau mengharapkan wilayah ini.
Siapapun yang masuk akan mati, bahkan ketua tertinggi pun tidak terkecuali. Namun jarak 1000 hingga 1200 mil merupakan zona bahaya merah. Peluang kematian di sini relatif tinggi, tetapi hasil panennya pun melimpah. 1200 mil, luar biasa, orang-orang itu terlalu berani. Orang-orang ini benar-benar bermimpi besar, mereka bahkan akan mempertaruhkan nyawa mereka seperti ini. Bahkan keturunan langsung dari Tanah Suci seperti Zuan Yu, Duan Mukun, Lan Xin, dan ketua tertinggi terkenal seperti ketua tertinggi Bloodfire Menara Polaris, ketua tertinggi Tiga Mata Menara Batu Putih, semuanya berencana untuk memasuki area ini. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang hal itu. Tanpa risiko, hanya mungkin menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Jalan seorang seniman bela diri dipenuhi dengan banyak rintangan dan bahaya. Bahkan talenta tingkat kaisar tertinggi pun tidak terkecuali. Jika mereka menjadi penakut dalam petualangan mereka dan ragu-ragu untuk menangkap setiap peluang keberuntungan yang mereka bisa, maka halau dari bakat tingkat kaisar mereka akan perlahan memudar sampai mereka akhirnya hanya mampu menjadi master penghancur kehidupan tingkat tinggi, tidak pernah mampu mengambil alih langkah terakhir itu. Ya, ada juga Lin Ming dari Menara Polaris. Orang itu benar-benar orang aneh yang mengerikan. Dia adalah Asura berjudul. Selama 10.000 tahun terakhir hanya ada 30 hingga 40 Asura berjudul bahkan dengan gabungan 12 menara Sky Split. Saya bertanya-tanya apakah dia akan memasuki wilayah 1200 mil itu atau tidak. Dia seharusnya memasukinya. Kudengar dia sudah memasuki jalan kaisar. Ketika dia keluar, saya tidak tahu seberapa kuat dia nantinya. Aku ingin tahu bagaimana dia dibandingkan dengan Duan Mukun dari Menara Awan Surgawi. Lin Ming memasuki jalan kaisar dan Duan Mukun juga memasuki jalan kaisar. Begitu pula Lan Xin dari Menara Indah, Zuan Yu dari Menara Lima Warna, Hei Si dari Menara Kapak Besar, dan juga talenta terkenal lainnya, semuanya telah memasuki jalan kaisar. Masing-masing dari mereka adalah jenius yang luar biasa. Saya tidak tahu siapa yang akan mendapatkan peningkatan terbesar setelah keluar. Saat kedua seniman bela diri itu berbicara, jimat pemancar suara menyala di depan mereka, tampak sangat terang di aula gelap. Oh, Hei Si dari Menara Kapak Besar baru saja keluar. Budidayanya telah meningkat dari Raja Iblis Bintang 1 menjadi Raja Iblis Bintang 2. Itu hanya kultivasinya juga, saya bertanya-tanya seberapa besar kemajuan gerakan dan konsepnya. Jalan kaisar ini bahkan lebih baik lagi untuk meningkatkan gerakan dan konsep seseorang. Seniman bela diri yang berbicara jelas dipenuhi rasa iri. Menara Sky Split mengumpulkan semua talenta jalur pembunuhan puncak dari seluruh benua iblis suci. Dapat dikatakan bahwa ada lebih banyak orang jenius di sana daripada anjing di dunia. Kultivasi bukanlah satu-satunya faktor dalam kecakapan tempur seseorang, namun merupakan faktor penting. Raja Iblis Bintang 2 agak tidak normal. Apalagi, konsep dan gerakan Hei Si kemungkinan besar juga meningkat. Sulit membayangkan betapa tingginya kekuatan tempurnya. Sebelum Hei Si memasuki Menara Sky Split, dia sudah sedikit lebih baik daripada ketua tertinggi terlemah. Setelah keluar, dia mungkin bisa bertarung setara dengan ketua tertinggi peringkat menengah ke atas. Biasanya, bakat ketua tertinggi jauh lebih sedikit daripada bakat penantang puncak. Itu karena talenta puncak hampir semuanya berasal dari Tanah Suci, jadi mereka tidak pernah ingin atau berencana untuk tinggal di Menara Sky Split dan menjadi ketua tertinggi. Hanya mereka yang memiliki latar belakang biasa yang juga bersedia menyerahkan diri mereka kepada penguasa tertinggi Blood Slaughter Steppes yang bisa menjadi ketua tertinggi. Jadi, selama keturunan Tanah Suci ini bertahan cukup lama, kekuatan mereka cepat atau lambat akan melampaui kekuatan para ketua tertinggi. Ini terlalu luar biasa, 10 tahun terakhir penantang Blood Slaughter Steppes memiliki bakat yang jauh melampaui generasi sebelumnya. Bahkan Feng Shen dari Menara Polaris dikatakan telah memasuki jalan kaisar. Sekte di belakangnya seharusnya membayar harga yang tidak sedikit untuk ini. Para seniman bela diri dari Blood Slaughter Steppes semuanya menantikan beberapa bulan dari sekarang ketika semua talenta puncak ini akan mulai keluar satu persatu. Itu benar-benar akan menjadi momen yang berkembang bagi semua orang jenius ini. Sedangkan untuk abis iblis abadi, itu akan menjadi ujian sebenarnya bagi semua individu ini. Pada saat itu, siapa naga sejati, siapa yang palsu, semua ini akan menjadi sangat jelas. 4 bulan berlalu, dan dalam sekejap mata, bulan kelima pun berlalu. Feng Shen keluar, dan kemudian Lan Xin juga keluar. Putra dan putri surga yang tak tertandingi ini, masing-masing memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Latar belakang Feng Shen berperingkat sedikit lebih buruk di antara mereka, tapi dia masih berasal dari Tanah Suci. Menghadapi kelompok karakter ini, personel tingkat tinggi dari Blood Slaughter Steppes secara alami tidak berani melakukan apapun terhadap mereka. Sekarang ketika mereka kembali ke Menara Sky Split, kekuatan mereka akan melampaui sejumlah besar ketua tertinggi. Akan semakin sulit bagi Blood Slaughter Steppes untuk mengendalikan mereka. Namun, berbagai Tanah Suci ini bukannya tidak masuk akal. Setelah perjalanan ke abis iblis abadi, keturunan mereka masing-masing akan meninggalkan stepa pembantaian darah. Pada saat ini, ketika keturunan Tanah Suci ini pergi, para penantang yang memiliki bakat tingkat lebih rendah dari mereka dan juga telah berjanji setia kepada Menara Sky Split akan menjadi ketua tertinggi baru, menggantikan semua orang yang mati dalam Enteral Demon Abyss. Dengan cara ini, generasi penantang ini akan dianggap tamat. Kemudian, Blood Slaughter Steppes akan menyambut generasi baru elit heroik muda, memulai siklus baru sekali lagi.
5 bulan kemudian, pada hari ke-160, selain Duan Mukun dan Lin Ming, setiap penantang lainnya telah keluar. Budidaya mereka meningkat secara signifikan. Dan dibandingkan dengan budidaya relatif mereka, kekuatan tempur komprehensif mereka semakin meningkat. Semua seniman bela diri ini terbakar dengan semangat juang yang cemerlang. Mereka semua dengan tidak sabar ingin pergi ke abis iblis abadi untuk membuktikan diri. Biasanya, semua jenius top ini memiliki kebanggaan dan keyakinan yang besar pada diri mereka sendiri. Setelah memasuki jalan kaisar, mereka semua percaya bahwa mereka telah merasakan prinsip-prinsip mistik dan terdalam dari dalam, dan bahwa peningkatan kekuatan mereka juga merupakan yang terbesar. Mereka benar-benar ingin bersaing dengan para elit heroik muda lainnya dan melihat siapa yang mendapatkan manfaat terbesar dari jalan kaisar. Ini bisa dianggap sebagai bukti bakat. Bagi para seniman bela diri yang menginginkannya, mereka benar-benar bersaing satu sama lain. Kekuatan tempur mereka benar-benar meningkat, dan ini terutama tercermin dalam gerakan, pemahaman konsep, dan kultivasi mereka. Tanpa diragukan lagi, ketika orang-orang ini diberi pilihan untuk mengambil dua jalur berbeda dalam jalan kaisar, mereka semua telah melangkah ke jalur loh batu kaisar dan bukannya jalur cahaya wasiat. Bahkan Duan Mukun pun sama. Di dalam jalan kaisar menara awan surgawi, Duan Mukun tersentak, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar karena lemah. Dia mengeluarkan pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Setelah bermeditasi selama beberapa waktu, warna kulitnya akhirnya pulih kembali. Jalan kaisarku juga telah mencapai batasnya. Duan Mukun menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Dia menyadari bahwa ini adalah jarak terjauh yang bisa dia tempuh. Babak 622, membentuk roh pertempuran. Ini adalah loh batu ke-21. Saya telah tinggal di sini selama sebulan penuh dan 10 hari dan baru saja berhasil melewatinya. Mengingat pengalaman 40 hari terakhir ini, Duan Mukun merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tablet batu ini tidak sesederhana kelihatannya. Begitu seseorang menyentuhnya dengan persepsinya, mereka harus menahan kekuatan tumbukan mengerikan dari loh batu tersebut. Apalagi memahami misteri di dalam loh batu ini, menyentuh persepsi mereka pada loh batu ini bisa melukai mereka secara menyedihkan. Berjalan ke bawah, dari 20 loh batu yang dia lewati sebelumnya, tekanannya akan meningkat setiap kali, 10 loh batu pertama bukanlah apa-apa, dia dengan mudah melewatinya. Untuk 10 pertandingan setelahnya, tingkat kesulitan telah meningkat dengan selisih yang besar, namun Duan Mukun masih mampu mengatasinya. Setelah tanggal 20, loh batu ke-21 adalah teror yang sebenarnya. Duan Mukun telah menghabiskan total 40 hari hanya pada satu tablet batu ini. Bertahan sampai dia memecahkan tablet batu terakhir ini, itu sudah merupakan batas yang bisa ditahan oleh Duan Mukun. Saat dia melihat semua loh batu kaisar yang ada di depannya, Duan Mukun hanya bisa menghela nafas frustrasi. Perbedaannya terlalu besar. Tablet batu ke-21 saja telah menyebabkan dia menghabiskan seluruh potensinya. Kesulitan dari loh batu di depan bisa dibayangkan. Sebenarnya Duan Mukun bahkan tidak tahu berapa banyak loh batu yang ada di depannya. Jalan Kaisar. Setelah menyelesaikan jalan ini, seseorang akan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Ini tentu saja tidak bohong. Selain itu, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang lahir dari Jalan Kaisar jelas bukan jenis yang biasa, tetapi keberadaan yang mengintip dari puncak kekuatan. Tidak ada batasan di dunia ini, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, selalu ada seseorang yang lebih tinggi. Saya berpikir bahwa bakat saya jauh melampaui setiap elit muda heroik lainnya dari Blood Slaughter Steppes, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan ditekan oleh Lin Ming belaka. Jika saya dibandingkan dengan talenta dari zaman kuno, saya akan menjadi lebih menyedihkan. Duan Mukun menggelengkan kepalanya karena mencela diri sendiri. Jalan Kaisar ini kemungkinan besar dibangun untuk para talenta muda di zaman kuno untuk mendapatkan pengalaman. Apa yang dia lihat hanyalah puncak gunung es, namun dia telah mencapai batas kemampuannya. Seberapa kuatkah para elit muda heroik di zaman kuno itu? Saya harus pergi sekarang. Setelah berada di Jalan Kaisar selama 160 hari, peningkatan kekuatanku sangat besar. Saya bertanya-tanya bagaimana kinerja saya dibandingkan dengan Lin Ming. Selain Lin Ming, Duan Mukun diakui sebagai talenta nomor 1 di Blood Slaughter Steppe. Latar belakangnya adalah sekte kuasi kelas 6, Tanah Suci Kayu Ilahi. Dia sendiri adalah seorang Fei, dan pemahamannya tentang hukum telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Persepsinya sangat mengerikan, dan dengan usianya yang masih muda, dia telah mempelajari secara menyeluruh metode budidaya inti Tanah Suci Kayu Ilahi. Fei secara alami memiliki kompatibilitas yang lebih unggul dengan hukum daripada manusia, dan selain diarahkan dan diajar secara pribadi oleh Kaisar Fei Bintang 3, penatua tertinggi Tanah Suci Kayu Ilahi, pencapaian Duan Mukun dalam konsep ruang dan waktu adalah sangat tinggi. Dari segi konsep air dan kayu juga memuaskan. Dalam pemahaman konsep, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Duan Mukun berpikir bahwa meskipun bakatnya secara keseluruhan lebih rendah daripada Lin Ming, itu tidak berarti dia lebih lemah. Bagaimanapun, dia sedikit lebih tua. Selain itu, mengabaikan aspek bakat lainnya, hanya dalam hal pemahaman hukum, Duan Mukun merasa dia berada di atas Lin Ming. Dan di Jalan Kaisar ini, secara khusus menguji persepsi dan pemahaman seseorang terhadap hukum. Semakin kuat aspek ini, semakin banyak kebenaran dan misteri yang dapat mereka pahami dari loh batu Kaisar ini.
Menjelang tablet batu ke-21, bahkan dengan pemahaman Duan Mukun tentang hukum dan konsep, dia sudah menghabiskan semua yang dimilikinya. Dia sangat ingin tahu seberapa jauh Lin Ming telah melangkah. Lin Ming, aku ingin tahu tablet batu mana yang berhasil kamu raih. Jika kamu belum mencapai usia 20, maka aku akan benar-benar kecewa. Setelah meninggalkan menara Sky Split, aku akan menantikan pertandingan denganmu. Duan Mukun berpikir keras, matanya bersinar dengan semangat juang yang hidup. Rata-rata orang akan berpikir betapa menyedihkan dilahirkan di era yang sama dengan seorang jenius yang mengerikan, tetapi Duan Mukun tidak berpikir demikian. Jika dia duduk sendirian di puncak tertinggi tanpa apapun selain kesunyiannya sendiri, maka itu hanya akan menjadi posisi yang sangat dingin, dan dia hanya akan menyia-nyiakan potensinya sendiri. Di sisi lain, jika dia mempunyai saingan, maka keduanya bisa mencoba mengungguli yang lain dan mereka berdua bisa membuat kemajuan besar bersama-sama. Ini adalah kepercayaan diri yang dimiliki oleh seorang talenta terbaik sejati. Setelah berada di Jalan Kaisar selama 161 hari, Duan Mukun akhirnya pergi. Keluarnya Duan Mukun menyebabkan kehebohan besar di dalam menara awan surgawi. Bahkan menara Sky Split di dekatnya pun mengetahui berita ini. Ada rumor yang beredar bahwa setelah Duan Mukun meninggalkan Jalan Kaisar, setiap tindakannya akan menyebabkan kekuatan ruang di sekitarnya terangsang tanpa henti. Ini adalah batasan yang sangat tinggi yang hanya akan terjadi ketika pemahaman seseorang tentang hukum mencapai tingkat yang mengerikan. Seperti perintah yang diikuti setelah diberikan, ini adalah kebenaran serupa. Duan Mukun masih jauh dari mencapai batas semacam ini, tapi itu masih cukup untuk menakuti semua orang. Duan Mukun saat ini memberikan perasaan yang sangat dalam. Pada titik ini, dari semua jenius yang memasuki Jalan Kaisar, satu-satunya yang belum keluar adalah Lin Ming. Hal ini membuat semua orang terutama ingin tahu perbaikan seperti apa yang telah dilakukan Lin Ming dalam Jalan Kaisar. Di dunia kemauan, nyala api yang menyilaukan melintas. Lin Ming telah menjadi satu dengan tombaknya, dan dia seperti meteor saat dia melewati tubuh kemauan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Bang! Tubuh wasiatnya hancur berkeping-keping, menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan mengalir ke tubuh Lin Ming, perasaan seperti angin musim semi menyebar ke setiap sudut tubuh Lin Ming. Aku sudah berada di Jalan Kaisar selama 5 bulan dan akhirnya berhasil beradaptasi dengan penindasan niat bela diri perdana kaisar. Lin Ming menarik diri dari dunia kemauan dan menelan pil pemulihan jiwa. Saat ini, semua pil pemulihan jiwa kelas atas telah dimakan olehnya. Sekarang, setiap kali dia menarik diri dari dunia kemauan, dia hanya bisa meminum pil pemulihan jiwa tingkat menengah dan tinggi untuk merevitalisasi jiwanya. Untungnya, setiap kali dia menghancurkan tubuh wasiat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, secerca keinginan mereka akan tetap ada dan mengalir ke dalam dirinya, kekuatan jiwa murni yang mampu memperbaiki kerusakan yang terjadi pada tubuh wasiatnya. Kalau tidak, mungkin sudah ada luka tersembunyi yang tertinggal di lautan spiritual Lin Ming. Melihat lampu wasiat tak berujung yang membentang hingga jarak jauh di depannya, Lin Ming mengeluarkan Blood Demon Crystal kelas atas dan mulai bermeditasi lagi. Selama 5 bulan, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk bertarung. Dia harus secara teratur menderita rasa sakit yang merobek jiwa karena keinginan tubuhnya hancur. Rasa sakit yang menyiksa seperti ini bahkan lebih tak tertahankan daripada rasa sakit fisik, apalagi yang telah ia alami selama 5 bulan sejauh ini. Beberapa hari terakhir ini, saya masih belum bisa membentuk semangat bertarung saya sendiri. Tetapi karena saya telah menggunakan begitu banyak kristal setan darah kelas atas, budidaya saya telah meningkat menjadi inti revolving setengah langkah. Karena fondasi Lin Ming benar-benar kokoh, dia hampir tidak akan mengalami hambatan dari ranah Xiantian ke ranah inti berputar. Selain itu, kristal setan darah kelas atas pada awalnya sangat baik untuk membuat terobosan melalui kemacetan, sehingga budidayanya terus meningkat sepanjang waktu ini. Adapun semangat bertarungnya, dia masih belum membentuknya, tapi Lin Ming bisa merasakan kabut redup dan kabur berkumpul di atas lautan spiritualnya. Ini adalah kemauan murni. Setiap kali tekadnya meningkat melalui pertempuran, kabut ini akan menjadi semakin tebal. Setelah 40 hari berlalu, Lin Ming sudah berada di Jalan Kaisar selama 200 hari penuh. Selama 200 hari ini, tekanan medan kekuatan perdana kaisar terus bertambah berat, namun pertumbuhan kemauan Lin Ming bahkan lebih cepat. Hal ini memungkinkan dia untuk beradaptasi dengan tekanan besar dalam dunia kemauan. Kabut di dalam lautan spiritualnya menjadi semakin tebal, hingga hampir berubah menjadi tetesan. Sambaran petir menembus dunia kemauan, menghancurkan kehendak kaisar sepenuhnya dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa yang murni. Akhirnya, aku telah mengalahkan tubuh kemauan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar bintang 3. Lin Ming berlutut, menggunakan tombak komet ungu untuk menopang dirinya. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, tidak ada satupun tempat yang tidak berantakan. Bahu kirinya hampir hancur seluruhnya, dadanya berlumuran merah, darah mengalir keluar, dan organ-organnya kacau. Jika ini adalah dunia nyata, dalam situasi ini dia sudah lama kehilangan semua kekuatan tempurnya. Lin Ming telah melawan tubuh kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar bintang 3 ini selama 10 hari penuh, dan hari ini, dia akhirnya mengalahkannya. Energi murni mengalir ke tubuh Lin Ming, dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang rusak. Pemulihan semacam ini membawa perasaan yang luar biasa. Kekuatan jiwa yang murni bagaikan gerimis pelan yang menimpa dirinya, membuatnya merasa bahagia dan nyaman.
Lin Ming membenamkan dirinya dalam perasaan nyaman dan indah ini untuk waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, ada rasa sakit di antara alisnya, seolah-olah seluruh kekuatan tubuhnya mengalir ke satu titik itu, bisa meletus kapan saja. Ini. Mata Lin Ming terbuka lebar. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kabut tebal yang melayang di atas lautan spiritualnya tiba-tiba menyusut dengan sendirinya. Mungkinkah ini? Lin Ming tiba-tiba memikirkan kemungkinan, rasa tidak percaya yang samar memenuhi hatinya. Hahaha, wah, selamat, Anda telah berhasil. Suara Jazi Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Semangat pertempuran, apakah ini benar-benar semangat bertarung? Lin Ming sangat gembira dengan kebahagiaan. Dia menatap dengan mata terbelalak ketika perubahan menakjubkan mulai terjadi pada kabut tebal di lautan spiritualnya. Di antara perubahan-perubahan ini, sedikit rasa sakit akan menyebar melalui pikiran Lin Ming. Namun, rasa sakit seperti ini hanya membuatnya merasa sangat bersemangat. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang mau berusaha cukup keras. Lin Ming telah menghabiskan hampir 7 bulan penuh, menderita rasa sakit yang luar biasa pada jiwanya untuk terus-menerus meredam keinginannya dan membentuk semangat bertarungnya. Dan hari ini, dia akhirnya sukses. Untuk melakukan ini, dia telah mengorbankan kecepatan kultivasinya dan tidak ragu-ragu untuk menyerah dalam mengamati loh batu kaisar. Sekarang, pada saat semangat bertarungnya terbentuk di depan matanya, Lin Ming merasa bahwa semua pengorbanan dan rasa sakit ini sangat berharga. Salah satu alasan mengapa Lin Ming bisa membentuk semangat bertarungnya sendiri adalah usahanya, namun sebagian besar dari itu semua karena kemauan dan pola pikirnya yang sangat kuat. Jantung seni bela diri Lin Ming awalnya sangat tangguh dan tahan. Selain berulang kali menelan fragmen jiwa dari Magic Cube dan juga menumbuhkan taktik jiwa sombong, tidak hanya kemauannya diperkuat, tapi setelah mendapatkan niat bela diri samsara, ini telah menyebabkan peningkatan kualitatif dalam kemauan Lin Ming. Dalam hal kekuatan kemauannya, tidak ada seniman bela diri di dunia Lin Ming yang bisa menandinginya. Demikian pula, serangan jiwa tidak lebih dari lelucon di hadapannya. Jika bukan karena Lin Ming awalnya memiliki bakat seperti itu, maka mengendalikan keinginannya tidak akan ada gunanya sejak awal. Faktanya, terus-menerus menarik kekuatan keinginannya secara berlebihan tidak akan menghasilkan apa-apa selain merusak pikirannya. Ini adalah semangat bertarung. Saat Lin Ming melihat ke langit di atas lautan spiritualnya, dia bisa melihat bahwa kabut di sana tampak jauh lebih pucat, dan di tengah kabut yang berputar-putar itu tampak ada tombak biru kecil yang samar-samar, tampaknya tidak nyata, tidak jelas, dan ilusi. Tombak ini setipis sumpit dan panjangnya hanya setengah kaki. Ujung tombaknya seukuran buku jari, dan seluruh batangnya berwarna biru, bersinar dengan cahaya dingin. Ini adalah semangat bertarungku. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat semangat pertempuran. Ingatan yang dia serap sangat kabur mengenai roh pertempuran. Adapun seperti apa rupanya, dia tidak tahu. Demon Sin terkekeh, hehe, benar. Setiap semangat pertempuran memiliki bentuk yang berbeda-beda. Beberapa orang memiliki roh perang yang berbentuk seperti senjata yang sering mereka gunakan, misalnya tombak, pedang, dan pedang. Ada juga beberapa orang yang memiliki battle spirit seperti elemen spesialisasinya, seperti api, kristal es, petir, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa roh pertempuran khusus, yang terlihat seperti binatang buas, tumbuhan, tungku, dan sebagainya. Jaga baik-baik semangat bertarungmu dan tingkatkan dengan baik. Semangat bertarungmu saat ini masih seperti bayi, namun meski begitu, itu masih sangat menakutkan. Kamu benar-benar orang aneh yang tidak normal. Anda membentuk semangat bertarung Anda sendiri dan Anda bahkan belum mencapai ranah inti berputar. Saya tidak tahu betapa menakutkannya Anda ketika semangat pertempuran ini tumbuh. Bab 623, keluar. Di dalam kegelapan hitam, cahaya dingin muncul. Pedang harta karun tingkat rendah dilempar ke udara dan perlahan berputar. Tapi pada saat ini, pedang harta karun yang berputar di udara mulai bergetar. Udara di sekitarnya berputar menjadi pusaran yang tajam, bahkan menyebabkan ruangan bergetar. Dengan suara gerindra yang melengking, pedang harta karun tingkat bumi benar-benar meledak di udara, berubah menjadi pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya. Setelah terpelintir dalam pusaran ini, pecahan logam mulai mengikuti aliran angin, menyebabkan pusaran tersebut bersinar dengan cahaya yang tajam. Dengan suara melolong samar, ruang itu sendiri tampak terkoyak. Jika seorang seniman bela diri ditempatkan dengan pusaran tajam ini, mereka pasti sudah lama digiling menjadi pati daging. Ini adalah kekuatan yang luar biasa dari semangat bertarung. Di dalam dunia kemauan, semangat bertarung adalah senjata yang paling menakutkan. Namun di dunia nyata, semangat bertarung sebenarnya tidak bisa digunakan untuk menyerang secara langsung, itu harus dilekatkan pada suatu objek material. Beberapa saat yang lalu, Lin Ming telah menempelkan semangat pertempuran ke udara, menyebabkan pusaran tajam yang telah memutar harta karun bumi menjadi berkeping-keping. Memasang semangat bertarung ke udara tidak dianggap sebagai penggunaan yang kuat. Penggunaan semangat pertempuran yang paling kuat adalah ketika ia melekat pada harta karun dan digunakan dalam teknik. Lin Ming berharap menemukan saingan untuk bertarung sehingga dia bisa melihat sejauh mana semangat bertarungnya bisa melangkah. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatanku meningkat, Lin Ming berpikir keras saat dia berhenti memacu semangat bertarungnya, menyebabkan pecahan logam segera jatuh ke lantai. Hehe, setelah memahami semangat bertarungmu sendiri, kemampuan bertahanmu, ketebalan esensi sejati, dan kecepatan, tidak ada satupun yang meningkat terlalu banyak. Tapi,
Kekuatan seranganmu telah meningkat secara astronomis. Meski semangat bertarungmu masih dalam bentuk dasar, namun tetap saja menakutkan. Jika tumbuh di masa depan, Anda bahkan tidak perlu pindah. Kirimkan saja semangat bertarungmu dan itu akan mampu membunuh orang lain tanpa mereka melihatnya. Setelah itu, ketika semangat bertarungmu mencapai tahap kesuksesan besar, kamu bahkan dapat memasangkannya pada armormu untuk meningkatkan pertahananmu. Singkatnya, seiring bertambahnya kekuatan Anda, semangat bertarung ini akan menjadi aspek yang semakin penting dari kekuatan Anda. Ini juga merupakan alasan bahwa ketika seniman bela diri berada pada batas kultivasi yang sama, seniman bela diri yang lebih kuat dalam dunia kemauannya jauh lebih dihormati dan ditakuti. Sebab, kapasitas mereka untuk tumbuh lebih besar. Sekarang, Anda telah memahami semangat bertarung Anda sendiri bahkan sebelum Anda mencapai inti revolving. Ruang untuk pertumbuhan Anda tidak terbatas. Demon Sin menghela nafas, benar-benar iri dengan kesempatan keberuntungan Lin Ming. Saya ingin tahu apakah saya cocok dengan High Lord Limitless Demon sekarang. Lin Ming telah berada di Jalan Kaisar selama lebih dari setengah tahun sekarang. Kultivasi dan tekniknya tidak meningkat banyak, namun kekuatan serangannya melonjak karena pembentukan semangat bertarungnya. Sekarang, jika dia menghadapi ketua tertinggi iblis tanpa batas, dia masih belum terlalu yakin dengan peluangnya. Namun, bahkan jika dia bisa menghadapi iblis tanpa batas seperti dia sekarang, Lin Ming tidak akan melawannya saat ini. Dia masih ingin meminjam nama ketua tertinggi iblis tanpa batas untuk memasuki jurang iblis abadi. Masih terlalu dini untuk membunuh ketua tertinggi iblis tanpa batas. Seharusnya tidak terlalu lama sampai abis iblis abadi terbuka, saya tidak punya cukup waktu untuk membuat terobosan ke ranah inti berputar. Dengan waktu yang tersisa, lebih baik aku menggunakannya untuk mempertajam semangat bertarungku. Lin Ming melanjutkan menuju cahaya wasiat berikutnya. Jika dia tidak bisa menguji kekuatan semangat pertempuran ini di dunia nyata, maka dia bisa mengujinya di dunia kemauan. Setelah memasuki dunia kemauan sekali lagi, Lin Ming merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Dia merasa tubuh dan sekelilingnya menjadi sangat nyata, hampir tidak ada perbedaan dari dunia nyata. Persepsinya menjadi sangat akut, dan kekuatan memenuhi tubuhnya. Kecepatannya, esensi sejatinya yang kental, pemahamannya tentang hukum, semuanya telah kembali. Di depannya ada badan kemauan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Sosok ini seluruhnya terbungkus lapisan kabut hitam, mustahil untuk dilihat dengan jelas. Membunuh. Sebuah pemikiran terlintas di benak Lin Ming. Lin Ming bahkan belum bergerak, tapi tombak yang sangat tajam benar-benar muncul di depannya, menusuk ke arah jantung sosok itu. Darah menyembur keluar dan tubuh wasiat perlahan memudar, berubah menjadi energi murni yang mengalir ke tubuh Lin Ming, menghidupkan keinginannya. Ini visualisasi. Lin Ming ingat perasaan itu tadi. Seperti yang dikatakan Lin Ming, di dunia kemauan, dia adalah dewa. Dia bisa menciptakan senjata apapun, binatang buas, atau jika dia cukup kuat, dia bahkan bisa membentuk dewa binatang. Dan bentuk-bentuk yang dia visualisasikan, senjata dan binatang buas ini, bisa menjadi alat yang paling berbahaya dan mematikan. Perbedaan dunia kemauan antara mereka yang memiliki semangat bertarung dan mereka yang tidak memilikinya terlalu besar. Sebelum aku membentuk semangat bertarungku, aku harus menderita beberapa luka parah dan mempertaruhkan diriku sendiri untuk menghancurkan tubuh kemauan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tapi sekarang, setelah aku membentuk semangat bertarungku, aku sebenarnya bisa langsung membunuh mereka. Sebenarnya, apa yang telah dihancurkan Lin Ming bukanlah kehendak sebenarnya dari seorang kaisar, melainkan kehendak kaisar serupa yang terbentuk dari energi yang diciptakan oleh jalan kaisar berdasarkan ingatannya terhadap kaisar kuno ini. Bentuk-bentuk energi ini memiliki kekuatan serangannya sendiri, namun secara alami mereka lebih rendah daripada kehendak sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Jika tidak, bahkan jika Lin Ming telah memahami semangat pertempuran, masih sangat sulit baginya untuk menang. Selanjutnya, Lin Ming terus menyapu. Dengan semangat bertarung, kehendak kaisar yang tidak memiliki semangat bertarung ini benar-benar kalah. Dalam pertempuran seperti itu, bentuk dasar semangat pertempuran Lin Ming dalam lautan spiritualnya terus memadat, terus berkembang. Merasa semangat bertarungnya semakin kuat, Lin Ming menantikan pertarungan di dunia nyata, dia ingin melihat seberapa besar kekuatannya meningkat. Pada hari ini, saat Lin Ming melangkah ke dunia kemauan yang baru, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan menimpanya, menyebabkan semua darah di tubuhnya terhenti bahkan ketika darah itu membengkak di dadanya. Mendongak, Lin Ming bisa melihat wajah buram di langit, tampak ilusi dan berawan. Junior, kamu bukan tandinganku. Berhenti di sini, dan kembali. Sebuah suara bergema dari cakrawala tak berujung, bergema di telinga Lin Ming seperti petir. Lin Ming kaget saat mendengar suara ini. Sebelumnya, dia telah menghancurkan badan wasiat dari lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah berbicara. Karena itu, Lin Ming secara tidak sadar percaya bahwa badan wasiat ini tidak lebih dari benda mati atau simulasi yang dibuat oleh jalan kaisar. Kalau tidak, jika talenta-talenta terbaik menghancurkan begitu banyak kehendak kaisar ketika mereka masuk, maka kehendak kaisar ini seharusnya sudah habis. Di dunia yang penuh dengan kemauan ini, mungkinkah benar-benar ada sisa jiwa dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar? Pikiran ini baru saja terbentuk di benak Lin Ming ketika tekanan luar biasa menimpanya dari atas, menyebabkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Pada saat berikutnya, Lin Ming telah menarik diri dari dunia kemauan, tubuhnya mengalir dengan keringat dingin.
Perbedaannya terlalu besar. Dari dunia wasiat terakhir hingga dunia ini, tingkat kesulitannya telah meningkat berkali-kali lipat. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang telah membentuk semangat bertarungnya sendiri. Dia bahkan mungkin meninggalkan sedikit kesadarannya di dalam cahaya wasiat. Saya sama sekali bukan tandingannya. Perbedaannya sekarang seperti perbedaan antara lumpur dan awan, itu sangat hebat sehingga Lin Ming bahkan tidak bisa memikirkan perlawanan sebelum dia dihancurkan. Apakah dia sudah mencapai batasnya? Lin Ming melihat lampu wasiat yang membentang jauh di kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Perjalanannya masih sangat jauh sehingga dia belum melakukan perjalanan tetapi dia telah mencapai batasnya. Dia bahkan tidak dekat. Anak laki-laki, apakah kamu masih belum cukup bahagia? Di dalam lautan spiritual Lin Ming, Demon Sin melompat keluar dan dengan bersungut-sungut berkata, jalan cahaya kemauan jauh melampaui loh batu dalam hal kesulitan, tapi sekarang kamu bahkan telah melewati setengahnya. Apa lagi yang kamu inginkan? Kamu hanya anak inti revolving setengah langkah, jika kamu dengan mudah melintasi jalan kaisar lalu apa gunanya? Jalan kaisar tidak hanya mencakup jalan lampu wasiat tetapi juga bagian lainnya. Namun saat ini, Lin Ming telah memilih jalan lampu wasiat. Jika dia memasuki jalan kaisar lain kali, maka dari sinilah dia akan melanjutkan perjalanannya. Sebelum dia selesai berjalan di jalan ini, mustahil baginya untuk melangkah ke loh batu jalan kaisar. Jadi, tidak ada gunanya lagi tinggal di sini. Ini adalah akhir sejauh ini. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Sudah waktunya dia keluar. Dalam sekejap mata, Lin Ming telah tinggal di jalan kaisar selama 7 bulan sekarang. Tanpa disadari, ulang tahunnya telah berlalu lagi. Setelah meninggalkan jalan kaisar, Lin Ming kini berusia 20 tahun. Kali ini, letusan abis iblis abadi telah mereda. Dalam 2 bulan berikutnya, energinya akan stabil dan 12 menara Sky Split akan membuka pintu masuk ke abis iblis abadi. Pada saat ini, semua elit muda dan ketua tertinggi yang luar biasa akan dapat memasuki jurang iblis abadi untuk mencari peluang keberuntungan mereka sendiri. Ketika Lin Ming keluar, secara alami hal itu membangkitkan minat yang besar. Bagi mereka, Lin Ming akan menjadi pesaing yang kuat. The Eternal Demon Abyss adalah tanah kematian. Sejak zaman kuno, banyak elit muda heroik dan ketua tertinggi yang luar biasa akan binasa di sini. Beberapa akan mati karena zona bahaya Ethereal Demon Abyss, dan beberapa akan mati di tangan seniman bela diri lainnya. Faktanya, alasan kedua ini adalah salah satu alasan utama kematian di Abis Iblis Abadi. Di dalam Abis Iblis Abadi, ada banyak peluang keberuntungan, tapi juga tidak ada aturan. Membunuh seseorang dan mencuri kekayaannya adalah hal biasa, terutama di era baru setelah letusan Abis Iblis Abadi ketika ada lebih banyak peluang keberuntungan dan harta karun yang bisa ditemukan. Sebelum masuk, banyak seniman bela diri yang sudah membersihkan senjata pembunuhnya. Bagi seniman bela diri yang menempuh jalur pembunuhan, lingkungan seperti itu pasti akan menjadi pertempuran yang sangat dingin dan berdarah. Namun, seniman bela diri yang memenuhi syarat untuk memasuki Abis Iblis Abadi adalah para jenius atau ketua tertinggi yang tiada taranya, semuanya adalah veteran yang tangguh. Terlepas dari betapa kuatnya seseorang, menghadapi sekelompok besar harimau, seseorang harus berhati-hati, jika tidak, mungkin saja dialah yang terbunuh. Jadi, menyelidiki informasi orang lain yang akan masuk juga merupakan salah satu persiapan yang diperlukan untuk memasuki Abis Iblis Abadi. Lan Xin, Duan Mukun, Blackstone, dan talenta top lainnya tentu saja menjadi fokus penyelidikan ini. Adapun ketua tertinggi Bloodfire, ketua tertinggi Tiga Mata, dan orang-orang seperti mereka telah menjadi ketua tertinggi sejak lama jadi tidak perlu menyebutkan mereka. Tapi untuk Lin Ming, sebagai bintang baru yang telah membunuh ketua tertinggi Heian, dia juga menjadi fokus perhatian. Sebelum Lin Ming memasuki jalan kaisar, dia memiliki kekuatan yang setara dengan pemimpin tinggi menara Polaris menengah ke atas. Setelah meninggalkan jalan kaisar, dia mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan 3 ketua tertinggi menara Polaris. Di dalam menara awan surgawi, selusin ketua tertinggi memiliki antek-antek mereka yang meneliti kekuatan pesaing mereka untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi jurang iblis abadi. Tentu saja, mereka menyebut Lin Ming. Ketua tertinggi lainnya berkata, dari 12 menara pencakar langit, ketua tertinggi menara Polaris hanya berada di peringkat menengah ke bawah. Tapi, ketua tertinggi menara awan surgawi kita secara keseluruhan berada di peringkat nomor 1. Lin Ming kuat, tapi jika dia ditempatkan di grup menara awan surgawi kita maka dia tidak akan terlalu dilebih-lebihkan. Lin Ming adalah pesaing kuat kita, tapi kita tidak perlu terlalu takut padanya. Aku ingin tahu bagaimana perbandingan Duan Mukun dan Lan Xin dengannya. Terutama Duan Mukun itu. Saya mendengar bahwa kekuatannya belum tentu lebih buruk dari Lin Ming. Setelah memasuki jalan kaisar, budidayanya meningkat, belum lagi pemahamannya tentang hukum. Panennya di sana sungguh luar biasa. Saat para seniman bela diri ini berbicara, jimat pemancar suara tiba-tiba menyala di aula utama. Saat pemimpin dari ketua tertinggi ini mendengar berita itu, ekspresi aneh tiba-tiba terlintas di wajahnya. Babak 624, memasuki jurang iblis abadi. Apa yang telah terjadi? Yang lain bertanya ketika mereka menyadari ekspresi aneh di wajah ketua tertinggi, bingung dengan maksudnya. Lin Ming keluar dari jalan kaisar. Dia akhirnya keluar. Orang itu masuk selama 7 bulan penuh, jalan kaisar berbeda dari sangkar raja. Jika seseorang tidak kuat, maka mustahil untuk tetap berada di dalam sangkar raja untuk waktu yang lama.
Namun, jalan kaisar berbeda. Jika seseorang menginginkannya, mereka bisa menunda-nunda di dalam untuk waktu yang lama, sehingga waktu yang ada di dalam tidak sesuai dengan kekuatan seseorang. Tapi, yang menurutku aneh adalah Lin Ming tidak menerobos ke ranah inti berputar. Pemimpin ketua tertinggi mengerutkan kening, sedikit skeptis. Apa, 7 bulan dan dia masih belum menembus Revolving Core? Semua seniman bela diri terkejut mendengar ini. Segera, kegembiraan membanjiri ekspresi mereka. Bagi mereka, Lin Ming tidak menerobos ke Revolving Core adalah berita bagus. Bagi seorang talenta terbaik, Revolving Core bukanlah hambatan besar, hanya masalah waktu sebelum menerobos, apalagi setelah memasuki jalan kaisar di mana mudah untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Lin Ming telah berada di jalan kaisar selama 7 bulan. Setelah sekian lama, mereka mengira Lin Ming akan menerobos ke Revolving Core. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa dia masih terdampar di inti Revolving setengah langkah. Setiap batas besar sistem pengumpulan esensi dibagi menjadi 4 batas kecil, yaitu awal, tengah, akhir, dan ekstrim. Dari inti Revolving Siantian yang ekstrim hingga setengah langkah bahkan bukanlah batas yang kecil. Inti Revolving setengah langkah, sebenarnya, hanyalah puncak dari Siantian yang ekstrim. Setelah Lin Ming memasuki jalan kaisar, budidayanya hanya meningkat setengah batas kecil. Dibandingkan dengan Lan Xin, Duan Mukun, dan para jenius lainnya, dia benar-benar dibayangi. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang seniman bela diri berkata dengan tatapan yang tidak terbayangkan. Dia sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa Lin Ming akan menciptakan keajaiban. Sekarang Lin Ming memiliki kinerja yang buruk, itu benar-benar terasa aneh. Hehe, ini tidak terlalu aneh. Entah dia menemui hambatan, atau persepsinya buruk dan dia tidak bisa memahami loh batu kaisar. Seorang seniman bela diri Im terkekeh. Dia adalah ketua tertinggi Menara Awan Langit, Abu Hitam. Di antara 16 ketua tertinggi Menara Awan Surgawi, ketua tertinggi Black Ash hanya berada di peringkat ke-9. Dia tidak terlalu yakin bahwa dia akan mampu menghadapi Lin Ming begitu dia mencapai ranah inti berputar. Bagaimanapun, seorang seniman bela diri yang beralih dari Siantian ke Revolving Core adalah lompatan yang luar biasa. Tapi sekarang dia mendengar bahwa Lin Ming belum menerobos ke Revolving Core, dia segera dipenuhi rasa percaya diri lagi. Jangan ceroboh. Persepsi Lin Ming benar-benar tidak buruk, jika tidak, mustahil baginya untuk memahami konsep ruang dan waktu. Siapa yang tahu apa yang dilakukan orang itu di Jalan Kaisar? Ketua-ketua tertinggi berkata, ragu. Saudara Cloud Demon, kamu terlalu berhati-hati. Kekuatan Anda dapat masuk dalam peringkat 5 besar Menara Awan Surgawi, kenapa kamu begitu peduli pada junior? Memang benar Lin Ming berbakat, tapi dia terlalu muda. Inti Revolving setengah langkah, Selama petualangannya ke dalam abis iblis abadi, dia sebaiknya tidak bertemu dengan kita, karena jika dia bertemu, hehe. Ketua tertinggi Black Ash tersenyum jahat, tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya. Nama Lin Ming bisa dikatakan bergema seperti guntur dalam Menara Polaris, namun di Menara Awan Surgawi, reputasinya jauh lebih mencengangkan. Setiap kali cerita disampaikan, pasti ada cerita yang dilebih-lebihkan. Kekuatan keseluruhan dari 12 ketua tertinggi Menara Polaris juga jauh lebih buruk daripada kekuatan Menara Awan Surgawi. High Lord Cloud Demon ragu-ragu sejenak, tidak berbicara lagi. Apakah Lin Ming telah memperoleh manfaat lain dalam Jalan Kaisar atau tidak? Kebenarannya adalah dia masih belum menembus Revolving Core. Bagus, kita akan berhenti membicarakan Lin Ming untuk saat ini. Kami akan beralih ke pembangkit tenaga listrik lain yang lebih membutuhkan perhatian kami, Ketua Tertinggi Tiga Mata. Menyebutkan Ketua Tertinggi Tiga Mata, bahkan senyum arogan Ketua Tertinggi Black Ash pun memudar. Ketua Tertinggi Tiga Mata telah terkenal sejak lama, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan junior seperti Lin Ming. Menara Polaris, Aula Besar Master Menara. Di aula yang remang-remang, Master Menara Polaris berjubah hitam sedang duduk di kursi obsidian, mengerutkan kening saat dia melihat Lin Ming di depannya. Selain Lin Ming ada beberapa ketua tertinggi Menara Polaris, mereka semua adalah anggota yang akan memasuki abis iblis abadi kali ini. Sebelum Lin Ming meninggalkan Jalan Kaisar, ada banyak rumor yang beredar tentang Menara Polaris mengenai seberapa besar kekuatan Lin Ming akan tumbuh. Beberapa orang percaya bahwa Lin Ming, setelah keluar dari Jalan Kaisar, akan memiliki kekuatan tempur komprehensif yang setara dengan 3 ketua tertinggi Menara Polaris, bahwa ia bahkan mungkin bisa bertarung secara setara dengan ketua tertinggi Bloodfire. Namun, kenyataannya adalah setelah kembali ke Menara Sky Split, budidaya Lin Ming hanya meningkat setengah batas kecil, ini tidak terduga untuk semua orang. Hasil ini terlalu buruk, bahkan jika pemahamannya tentang hukum telah meningkat, tidak ada alasan mengapa budidayanya meningkat begitu sedikit. Jika hal ini terjadi pada orang lain, maka hal ini hampir tidak dapat diterima. Tapi, Lin Ming adalah asura berjudul, bakat tingkat puncak. Setelah tinggal di kandang raja, kekuatannya meningkat ke tingkat yang mengerikan. Lalu, setelah memasuki Jalan Kaisar yang bahkan lebih menakutkan dari Sangkar Raja, bagaimana mungkin kekuatannya tidak meningkat lebih jauh lagi? Lin Ming, apa yang kamu alami di Jalan Kaisar yang menundamu begitu lama? Kenapa aku merasa kekuatanmu tidak meningkat banyak? Master Menara bertanya setelah hening beberapa saat. Kali ini, dengan mengizinkan Lin Ming memasuki Jalan Kaisar, dia juga telah membebaskan Lin Ming dari perintah untuk tidak menerobos ke alam berikutnya. Semua ini adalah untuk mempersiapkan Lin Ming untuk menerobos ke ranah inti berputar.
Jika Lin Ming menerobos ke ranah inti berputar maka segel budak yang ditanamnya akan menjadi tidak stabil, namun untuk perjalanan ke jurang iblis abadi ini, Master Menara bersedia mengambil risiko bahaya ini. Tapi, dia tidak menyangka bahwa Lin Ming akan bermalas-malasan di Jalan Kaisar selama 7 bulan dan hanya berada pada setengah langkah Revolving Core. Lin Ming membungkuk dan tanpa ekspresi berkata, sebagian besar waktu yang saya habiskan di Jalan Kaisar adalah untuk mengamati loh batu Kaisar. Saya juga mendapat pemahaman lebih jauh tentang hukum, tapi selain itu, saya tidak punya pengalaman khusus. Tower Master tidak curiga bahwa Lin Ming akan berbohong. Dia telah menanam segel budaknya di laut spiritual Lin Ming dan masih bisa merasakannya dengan jelas. Dengan segel budak di tempatnya, mustahil bagi Lin Ming untuk berbohong padanya. 7 bulan mengamati loh batu Kaisar, namun kamu hanya memperoleh sedikit kemajuan. Bahkan ketika Kei yang memasuki Jalan Kaisar, hasilnya jauh lebih dari ini. Persepsi Lin Ming harusnya jauh lebih unggul darinya, jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa memahami konsep ruang dan waktu. Apakah saya merusak persepsi Lin Ming ketika saya menanam segel budak padanya? Bisa dibilang, segel budak tidak boleh melukai jiwa seniman bela diri. Seseorang dengan segel budak yang ditanam di dalamnya, selain benar-benar patuh pada Master Menara-Menara Polaris, seharusnya tidak memiliki perbedaan lain. Namun, pikiran dan jiwa adalah dua keberadaan yang paling sulit diuraikan. Mungkin segel budak ini benar-benar telah merusak persepsinya. Kamu boleh pergi sekarang. Master Menara melambaikan tangannya. Ya, Lin Ming samar-samar menjawab sebelum minta diri. Tuan Ketua Tertinggi, ketika Feng Shen memasuki Jalan Kaisar, budidayanya meningkat dari Fei King Bintang 1 menjadi Fei King Bintang 2 dan total kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Ketika saya melihatnya 1 bulan yang lalu, saya dapat dengan jelas merasakan samar-samar kekuatan hukum yang memancar darinya. Saya memperkirakan Feng Shen sudah memiliki kekuatan yang setara dengan 5 ketua tertinggi Menara Polaris kami. Setelah Lin Ming pergi, ketua tertinggi lainnya di aula melaporkan hasil Feng Shen dari Jalan Kaisar. Feng Shen adalah keturunan Tanah Suci, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Yang Qi dan Maha. Sebelum memasuki Jalan Kaisar, Feng Shen hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan ketua tertinggi dengan peringkat terendah, tapi sekarang, dia memiliki kekuatan yang setara dengan ketua tertinggi peringkat keempat atau kelima. Ini merupakan tingkat kemajuan yang mengerikan. Ketua tertinggi terus berkata, jika kita mengubah budidaya Feng Shen menjadi manusia, maka itu akan sama dengan naik dari inti revolving awal ke puncak inti revolving tengah. Dalam 5 bulan, budidaya Feng Shen telah meningkat 1,5 batas kecil di ranah inti berputar. Tapi, Lin Ming menggunakan 7 bulan untuk naik hanya setengah batas kecil di wilayah Xiantian. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Sungguh sulit untuk dipahami. Ketua tertinggi lainnya mengikuti. Maksudnya adalah bahwa kinerja Lin Ming benar-benar mencapai titik terendah. Sulit membayangkan bahwa situasi ini akan terjadi pada Asura berjudul. Ada beberapa orang jenius yang tiba-tiba menghabiskan seluruh potensinya, itu tidak terlalu mengejutkan. Di sudut aula, ketua tertinggi Sengong berbicara. Dia tidak punya dendam besar dengan Lin Ming, tapi karena masalah mengenai Xingtian dan ketua tertinggi Heian, jika Lin Ming mengalami nasib buruk maka ketua tertinggi Sengong pasti termasuk di antara mereka yang bersorak. Di kursi ketua tertinggi, ketua menara terdiam sepanjang waktu. 7 bulan hanya untuk setengah batas kecil, dan di alam Xiantian juga. Bagi seorang talenta tingkat kaisar, ini adalah sesuatu yang bisa mereka capai bahkan tanpa memasuki Jalan Kaisar. Beberapa orang dapat mengatakan bahwa Lin Ming berbohong atau bahkan sengaja gagal, tetapi tidak ada alasan baginya untuk melakukannya. Pertama karena dia memasang segel budak di dalam dirinya, dan kedua karena itu tidak mungkin. Jika persepsinya benar-benar dipengaruhi oleh segel budakku, maka nilai Lin Ming ini benar-benar turun. Jika aku tidak bisa membesarkannya maka tidak ada gunanya menyia-nyiakan salah satu segel budakku yang terbatas padanya. Sebaiknya aku menyerah padanya. Kali ini, saya akan membiarkan dia memasuki zona bahaya 1200 mil dan meminta dia mencari peluang keberuntungan untuk saya. Ini bisa dianggap sebagai pemanfaatan sampah yang cukup baik. Jika dia dapat menemukan sesuatu maka itu yang terbaik. Jika dia tidak dapat menemukan apapun maka dia tidak berhak melanjutkan lebih jauh. Dia bisa mengurus dirinya sendiri mulai saat itu. Saat Master Menara memikirkan hal ini, dia berdiri dan dengan masam berkata, masih ada 2 bulan sampai abis iblis abadi terbuka. Semuanya, persiapkan sebanyak yang Anda bisa. Ini segalanya untuk hari ini. Saat waktu pembukaan abis iblis abadi semakin dekat, Lin Ming menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di ranjang batu di area latihannya, bermeditasi dan menahan keinginannya pada saat yang bersamaan. Tidak mungkin menggunakan 2 bulan untuk menerobos ke ranah inti berputar. Karena memang begitu, dia sebaiknya meredam semangat bertarungnya sehingga dia bisa tumbuh secepat mungkin, membiarkan kekuatan serangannya mencapai batasnya. Para seniman bela diri dari 12 menara Sky Split juga bersiap dengan caranya masing-masing. Yang terlemah dari mereka yang memasuki abis iblis abadi harus setidaknya berada pada level bintang 7 iblis surgawi, jika tidak, masuk ke dalamnya hanyalah keinginan bunuh diri. Dengan berkumpulnya sekelompok besar pembangkit tenaga listrik, pertempuran sengit yang akan terjadi dapat dibayangkan. Seperti ini, waktu berlalu dengan tenang, dan hari di mana abis iblis abadi akan terbuka akhirnya tiba. Pada hari ini, Lin Ming, serta semua seniman bela diri lainnya yang memasuki abis iblis abadi, berkumpul di lantai 4.
Selain 12 ketua tertinggi, hanya ada 1 dari 7 bintang iblis surgawi yang akan memasuki jurang iblis abadi, Feng Shen. Dagu dan Sun Ji akhirnya memilih untuk tidak berpartisipasi dalam tamasya ini. Yan Qi, Maha, dan Kai yang telah meninggal. Adapun bintang 7 iblis surgawi lainnya, mereka telah meninggalkan menara Sky Split, meninggalkan Feng Shen sebagai satu-satunya yang tersisa. Jadi, untuk menara Polaris, akan ada total 13 orang yang memasuki abis iblis abadi. Master menara Polaris membawa semua orang ke barisan transmisi di lantai 4. Dengan kilatan cahaya, semua orang sampai di ruang lain. Master menara Polaris memandang ke semua orang dan perlahan berkata, ini adalah lantai 5 menara Sky Split. Pintu masuk ke abis iblis abadi ada di sini. Lantai 5, Lin Ming tersentak. Dia sudah mengetahui bahwa menara pencakar langit kutub mempunyai 5 lantai, namun mengenai apa yang ada di lantai 5, hal itu selalu menjadi teka-teki baginya. Jadi, ternyata ini adalah pintu masuk ke abis iblis abadi. Bab 625, Pertemuan Para Elit. Master menara Polaris memimpin semua orang ke depan. Lantai 5 tidak setinggi 4 lantai pertama, tingginya hanya beberapa ratus kaki. Saat kelompok itu berjalan ke depan, keadaan sangat sunyi. Namun, sepertinya ada rasa penindasan yang menyesakkan di udara, memaksa para seniman bela diri yang hadir mengumpulkan energi untuk melawan tekanan ini. Lin Ming sangat akrab dengan tekanan ini. Tekanan ini adalah medan kekuatan iblis surgawi. Itu bahkan bukan hanya medan gaya Asura atau medan gaya Perdana Kaisar, melainkan perpaduan dua jenis. Sasa. Ruang yang sepi dan sunyi bergema dengan langkah kaki orang banyak. Ketika mereka sampai di ujung koridor gelap, Lin Ming bisa melihat bahwa di kedua sisi jalan berikut ada lampu. Lampu-lampu ini memiliki sejumlah kemiripan dengan lampu-lampu yang menyimpan cahaya wasiat di jalan Kaisar. Tapi, lampu-lampu ini sudah lama padam, hanya lapisan debu tebal yang menutupinya. Setelah setengah jam berjalan, Master Menara Polaris akhirnya berhenti. Di depannya ada sebuah gerbang besar dengan 2 pintu. Gerbang ini tingginya 100 kaki, dan pintu kunonya diukir dengan sejumlah pola mistis dan samar. Semua pola yang berputar di sekitar tengah gerbang adalah ukiran iblis surgawi bersayap 12. Ukiran iblis surgawi menatap dengan matanya yang kosong dan tak bertuhan, 12 sayapnya terbentang sembarangan, memenuhi ruang di sekitarnya dengan perasaan tertekan dan misterius. Di sini, ini pintu masuknya. Master Menara Polaris dengan lembut meraih pegangan pintu dan berkata, terbang dilarang di dalam menara Sky Split, begitu pula dengan abis iblis abadi. Letaknya 100.000 kaki jauhnya di bawah kita. Jika terbang tidak mungkin dilakukan, maka tidak ada cara untuk turun. Tapi, ada beberapa tempat yang merupakan pengecualian, seperti di sini. Saat Master Menara Polaris berbicara, dia tiba-tiba membuka pintu. Saat pintu terbuka, Lin Ming menghirup udara dingin saat dia melihat pemandangan di dalam. Di balik pintu-pintu ini ada langit malam yang luas dan tak berujung, dengan bintang-bintang terang bersinar di mana-mana. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah bintang-bintang yang mempesona ini nyata atau merupakan formasi susunan ilusi. Masuk. Ini adalah satu-satunya saluran untuk terbang ke abis iblis abadi. Saluran 12 menara Sky Split semuanya terhubung bersama. Terbang ke dasar ini akan mengarah ke pintu masuk sebenarnya dari abis iblis abadi. Setelah Master Menara Polaris berbicara, dia memimpin dan terbang ke langit berbintang yang luas, sosoknya langsung menghilang. Segera, dia diikuti oleh ketua tertinggi Qi Yan dan ketua tertinggi Sengong. Lin Ming adalah orang kelima yang melompat. Setelah memasuki ruang berbintang yang tak berujung ini, dia tiba-tiba merasakan energi neraka yang sangat kaya mengalir ke arahnya. Saat dia turun, suhu menjadi semakin rendah dan energi neraka menjadi semakin kental. Lin Ming tidak menggunakan esensi sejati untuk terbang, tetapi sepenuhnya membiarkan gaya gravitasi menariknya ke bawah. Kecepatannya dengan cepat meningkat hingga ratusan kaki per detik, dan saat udara bersiul di telinganya, energi neraka menjadi kental hingga hampir mengembun menjadi esensi. Abis iblis abadi berada lebih dari 100.000 jauh di bawah tanah. Selain itu, menara pencakar langit kutub awalnya berada 60.000 hingga 70.000 kaki di atas tanah. Ini berarti jarak jatuhnya hampir 200.000 kaki, atau lebih dari 100 mil. Ini adalah angka yang menakjubkan. Setelah jatuh untuk waktu yang lama, Lin Ming merasakan beberapa ketua tertinggi di depannya mulai melambat. Dia mengikuti mereka, menggunakan konsep angin untuk memperlambat kecepatannya. Di kedalaman ini, udara dingin seakan menembus ke dalam sumsum. Setiap kali bernafas, kristal es akan segera terbentuk. Jika manusia ditempatkan di lingkungan ini, mereka akan langsung mati kedinginan. Semakin jauh ke bawah, semakin dingin jadinya. Pada saat ini, Master Menara Polaris berhenti di udara dan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Semua orang berbalik untuk mengikutinya. Lin Ming dengan santai terbang. Seluruh ruang di sekelilingnya gelap gulita tanpa suara sedikit pun, hanya keheningan yang mematikan. Mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dia bisa melihat bintang-bintang menggantung tinggi di udara. Adanya langit berbintang yang luas di bawah tanah benar-benar sulit dipercaya, namun tidak mungkin untuk mengetahui apakah ini nyata atau hanya ilusi. Master Menara Polaris tidak cepat. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam, mereka akhirnya jatuh ke ruang terbuka. Di area terbuka ini, banyak sekali orang berkumpul, semuanya baik sadar maupun tidak sadar mengeluarkan aura yang menyayat hati. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah penguasa tertinggi menara Sky Split, baik ketua tertinggi atau bintang 7 iblis surgawi.
Mayoritas dari mereka yang hadir adalah ketua tertinggi dengan sejumlah kecil bintang 7 iblis surgawi. Dari 7 bintang iblis surgawi itu, semuanya adalah penantang peringkat teratas menara Sky Split mereka. Jika ini adalah perjalanan biasa menuju jurang iblis abadi, tidak akan banyak master yang berkumpul. Tapi, kali ini kebetulan bertepatan dengan letusan abis iblis abadi, sehingga situasinya berubah total. Bahkan Tower Master dari berbagai menara Sky Split tidak akan melewatkan kesempatan ini. Risiko tinggi juga berarti keuntungan yang tinggi. Lin Ming, di depan kita ada orang-orang dari Menara Awan Surgawi dan Menara Perak Biru. Kedua menara Sky Split itu lebih kuat dari kita. Kekuatan total Menara Polaris kami hanya berada di peringkat ke-8 atau ke-9 dari 12 menara pencakar langit. Adapun Menara Awan Surgawi, mereka berada di peringkat nomor 1. Blue Silver Tower juga bisa masuk peringkat 5 besar. Saat Lin Ming baru saja menyentuh tanah, dia mendengar transmisi suara esensi sejati High Lord Bloodfire di telinganya. Setelah ketua tertinggi Bloodfire dikendalikan oleh Master Menara Polaris, dia sepenuhnya setia dan mengabdi padanya. Adapun Lin Ming, yang berpura-pura dikendalikan, ketua tertinggi Bloodfire menganggapnya sebagai pendamping, dengan kepercayaan penuh. Jadi begitu, apakah ada di antara mereka yang lebih kuat dari Brother Bloodfire? Lin Ming dengan santai bertanya. Selama perjalanan ke abis iblis abadi ini, semua orang mungkin adalah musuh. Penting untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang lawan potensialnya. Tentu saja ada. Kedua orang dari Heavenly Cloud Tower, Cloud Demon dan Hidden Cloud, keduanya lebih kuat dariku. Tapi mungkin ada beberapa orang lain yang serupa denganku. Selain itu, Duan Mukun dari Menara Awan Surgawi bukanlah seorang ketua tertinggi namun kekuatannya sebenarnya lebih mengerikan daripada kebanyakan ketua tertinggi. Latar belakang Duan Mukun adalah tanah suci yang super. Sebelum dia pertama kali memasuki Jalan Kaisar, kekuatannya melampaui Feng Shen dengan selisih yang besar. Sekarang setelah dia memasuki kembali Jalan Kaisar, aku khawatir kekuatannya mungkin tidak kalah dengan milikku. Lin Ming tidak asing dengan nama Duan Mukun. Dengan deskripsi High Lord Bloodfire, Lin Ming tidak bisa tidak mengukur Duan Mukun. Orang ini bertubuh ramping dengan penampilan tampan seperti dunia lain. Hanya dengan berdiri di sana, dia tampak mengeluarkan energi surgawi yang cerah dan berangin seperti angin musim semi yang segar. Wajahnya seperti batu giok, temperamennya, penampilan, kekuatannya, semua yang dimilikinya benar-benar tidak tercela. Saat Lin Ming memandangnya, Duan Mukun juga sepertinya merasakan sesuatu. Duanmu berbalik ke arah Lin Ming dan tersenyum tipis. Lin Ming dengan hormat mengangguk sebagai balasannya. Dalam pertukaran santai antara Duan Mukun dan Lin Ming, banyak orang akhirnya memperhatikan Lin Ming. Lin Ming adalah manusia. Di tengah kerumunan iblis raksasa, Fei, Goliath, dan Im, seorang seniman bela diri manusia sangat menarik perhatian. Selain usia dan budidayanya, statusnya pun mudah diketahui. Untuk bisa tinggal di kandang raja selama 108 hari penuh. Poin ini saja membuat Lin Ming terkenal di seluruh stepa pembantaian darah. Dia Lin Ming. Ya, itu seharusnya benar. Dia belum menerobos ke ranah inti berputar. Aneh sekali. Untuk talenta tingkat kaisar tertinggi, dari Xiantian hingga Revolving Core, bahkan tanpa memasuki Jalan Kaisar, hanya perlu 1 atau 2 tahun untuk membuat terobosan ini. Lin Ming telah berada di Jalan Kaisar selama 7 bulan, tapi dia hanya naik setengah batas kecil. Semua ini tidak masuk akal bagi siapapun. Hehe, ayo kita uji dia. Seorang seniman bela diri mulai bergerak menuju Lin Ming saat dia berbicara. Dia adalah ketua tertinggi Menara Awan Langit, Abu Hitam. Saat dia bergerak, dia bersiap menggunakan auranya untuk menekan Lin Ming untuk memaksakan sedikit kemampuan aslinya dan melihat kedalaman kekuatannya. Jangan menimbulkan masalah. High Lord Cloud Demon memblokir Black Ash, mengerutkan kening. Black Ash, apa yang kamu lakukan? Begitu Anda memasuki abis iblis abadi, semua orang akan menjadi musuh Anda. Jika kamu secara acak menyinggung seseorang bahkan sebelum masuk, pada saat itu kamu mungkin akan dikelilingi oleh musuh dari semua sisi dan membuat mereka menendangmu saat kamu terjatuh. Bahkan jika Lin Ming tidak membuat terobosan di Jalan Kaisar, dia tetap bukan seseorang yang dapat dengan mudah diintimidasi olehmu. High Lord Cloud Demon menduduki status yang mengesankan di dalam Heavenly Cloud Tower, Black Ash tidak punya pilihan selain melepaskan kejenakaannya. Tapi, Black Ash tetap tidak menyetujui hal tersebut. Kekuatan keseluruhan Menara Awan Surgawi adalah yang nomor 1 di antara 12 menara langit. Dia selalu merasa Cloud Demon terlalu berhati-hati. Seiring berjalannya waktu, seniman bela diri dari beberapa menara Sky Split lainnya mulai berdatangan. Itu adalah Menara 5 Warna, Menara Batu Putih, Menara Kapak Besar, dan selain Menara Perak Biru, Menara Awan Surgawi, dan Menara Polaris, ini adalah 6 menara langit. Keenam menara Sky Split ini terletak berdekatan satu sama lain, jadi mereka berkumpul di ujung selatan abis iblis abadi. 6 menara Sky Split lainnya telah pergi ke ujung utara abis iblis abadi. 12 menara Sky Split ini membentuk lingkaran, dan abis iblis abadi berada di tengahnya. Setelah semua orang dari 6 menara Sky Split tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dan berkata, semuanya, sekarang saya akan mengumumkan aturan untuk memasuki abis iblis abadi. Kemunculan tiba-tiba orang tua ini menarik perhatian Lin Ming. Budidaya orang tua ini adalah Raja Iblis Bintang 3, yang setara dengan pembangkit tenaga inti revolving manusia, dan mungkin bahkan sedikit lebih baik. Di dalam Blood Slaughter Steppes, hampir tidak ada seorang pun yang memiliki budidaya penghancuran kehidupan.
Ini karena begitu seseorang melangkah ke alam penghancuran kehidupan, atau budidaya serupa dengan itu, mereka mungkin jatuh di bawah kutukan mistik yang berasal dari kedalaman stepa pembantaian darah. Semakin tinggi tahap penghancuran kehidupan, semakin tinggi peluang mereka untuk dikutuk. Saya adalah diakon pengawas dari kuil surgawi pembantaian darah. Saya bertanggung jawab kali ini untuk membuka abis iblis abadi. Meskipun sebagian besar orang di sini sudah familiar dengan peraturannya, saya akan mengulanginya lagi. 1000 mil dari tepi abis iblis abadi adalah zona kehidupan nol mutlak. Setiap orang yang melewati sini akan mati. Selain itu, dari 1000 mil dari tepi hingga 10.000 mil keluar adalah lingkungan dari abis iblis abadi. Ada peluang keberuntungan di mana-mana di sini, tetapi bahaya fatal juga banyak terjadi. Apa yang Anda temukan semuanya bergantung pada peluang keberuntungan Anda sendiri. Semakin dalam Anda melangkah, semakin besar peluang keberuntungan Anda. Prinsipnya, setelah memasuki abis iblis abadi, dilarang membunuh. Tapi akan selalu ada orang-orang yang tidak bermoral dan berbahaya. Jika ada orang yang menghadapi situasi ini, maka membunuh untuk membela diri juga masuk akal. Saat orang tua itu berbicara di sini, Lin Ming terdiam. Adakah pembelaan yang masuk akal? Ini menyenangkan untuk didengar, tetapi kenyataannya, pembunuhan di dalam diri akan terjadi tanpa hambatan dari manapun dan siapapun. Jika seorang ahli bela diri mati di dalam jurang iblis abadi, mustahil untuk menentukan bagaimana mereka mati. Namun, ada satu hal yang harus kamu ingat. Jika Anda membunuh orang lain di dalam abis iblis abadi, Anda masih bisa mendapatkan energi infernal mereka untuk memelihara tato iblis surgawi Anda. Menurut aturan menara Sky Split, iblis surgawi bersayap 10 adalah batasnya. Jika Anda melampaui batas ini, maka lelaki tua ini tidak punya pilihan selain menggunakan metode tertentu untuk menghilangkan sebagian energi neraka dari tubuh Anda. Metode-metode ini tidak akan menyebabkan kerusakan permanen pada Anda, namun saya meminta Anda untuk berhati-hati akan hal ini. Saat orang tua itu berbicara, Lin Ming tiba-tiba menjadi sadar. Jadi begitulah, dia selalu bertanya-tanya mengapa begitu banyak ketua tertinggi memiliki tato iblis surgawi di tahap tengah bersayap 10. Sebelumnya, dia mengira itu aneh. Biasanya, setelah seorang seniman bela diri menjadi ketua tertinggi, mereka tidak akan berpartisipasi lebih lanjut dalam pertarungan hidup dan mati di stepa pembantaian darah, jadi dari mana energi neraka mereka berasal. Dari 10 sayap awal hingga 10 sayap tengah, seseorang membutuhkan cukup banyak energi neraka. Ini sama dengan membunuh 2 atau 3 ketua tertinggi. Jika seseorang hanya membunuh iblis surgawi bersayap 8 maka energi neraka yang diperoleh tidak akan banyak membantu pertumbuhan tato itu. Meski begitu, iblis surgawi bersayap 8 bukanlah seorang amatir acak yang bisa dipotong-potong juga. Bab 626, Pintu di luar angkasa. Tato iblis surgawi bersayap 10 milik para pemimpin tertinggi ini awalnya terkondensasi di dalam jurang iblis abadi, tapi aku ingat bahwa Master Menara Polaris sudah memiliki tato iblis surgawi bersayap 10 puncak. Kenapa orang tua itu belum menyebarkan energi nerakanya? Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa identitas Master Menara Polaris tidak sesederhana itu. Saat Lin Ming memikirkan tentang Master Menara Polaris, suara Master Menara Polaris tiba-tiba terdengar di benaknya. Kali ini memasuki abis iblis abadi, Anda akan pergi ke pinggiran 1200 mil untuk mencari peluang keberuntungan bagi saya. Dipahami. Pergilah ke area 1200 mil untuk mencari peluang keberuntungan bagimu. Ini adalah negeri di mana kemungkinan kematian sangat tinggi. Setelah masuk, dia juga harus mempertaruhkan nyawanya dan mati-matian bertarung dengan orang lain, dan orang ini ingin Lin Ming berjuang untuknya. Lin Ming mencibir. Dia mulai setuju, saya mengerti, tapi, dalam jarak 1200 mil ada banyak bahaya. Saya bertanya-tanya apakah Tower Master memiliki peta slip giok atau sesuatu yang serupa sehingga saya tidak memasuki zona bahaya secara tidak sengaja. Mendengar Lin Ming menanyakan hal ini, Master Menara Polaris ragu-ragu. 12 menara Sky Split memiliki banyak peta tentang abis iblis abadi, namun kenyataannya sebagian besar peta ini memiliki masalah dan kekurangan. Lagi pula, setiap kali jurang iblis abadi meletus, akan ada perubahan besar mengenai lokasi dan jenis zona bahaya yang ada. Namun, Master Menara Polaris memiliki peta yang relatif akurat. Peta ini dibuat selama bertahun-tahun dan pengorbanan banyak nyawa yang telah menjelajahi daerah tersebut, itu sangat berharga. Alasan Master Menara Polaris bisa mendapatkan peta ini adalah karena ayahnya adalah penguasa stepa pembantaian darah serta satu-satunya iblis surgawi bersayap 12. Hanya ada sedikit salinan peta ini. Dia tidak bermaksud memberikannya kepada Lin Ming karena dia takut Lin Ming akan mati di dalam abis iblis abadi dan petanya akan terungkap kepada orang lain. Jika keturunan Tanah Suci mendapatkan peta ini maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menemukan dan memperoleh sumber daya dari abis iblis abadi di masa depan. Ini tentu saja merupakan skenario yang tidak ingin dilihat oleh Master Menara Polaris. Setelah ragu sejenak, Master Menara Polaris berkata, Lin Ming, saya benar-benar memiliki satu salinan peta seperti itu, tapi, Anda tidak akan pernah bisa mengungkapkan peta ini. Jika Anda menemui bahaya fatal di dalam abis iblis abadi dan hampir mati, Anda harus menghancurkan peta ini terlebih dahulu. Apakah saya jelas? Saya jelas, Lin Ming berkata tanpa ekspresi. Master Menara Polaris ini mengandalkan segel budak yang dia pikir telah dia tanam di dalam Lin Ming dan bahkan tidak mencoba untuk mendandani kata-katanya. Dia langsung menyuruhnya untuk menghancurkan peta itu sebelum dia mati.
Master Menara Polaris menyentuh tangannya di atas telapak tangan Lin Ming dan dengan usapan lembut, memasukkan slip giok ke dalam cincin spasial Lin Ming. Dengan sapuan cepat akal sehatnya, Lin Ming memutuskan bahwa ini benar-benar adalah peta abis iblis abadi. Jika kamu sudah siap, maka aku akan membuka formasi susunan. Setiap orang dibatasi waktu 6 bulan di dalam abis iblis abadi. Jika Anda tidak muncul setelah 6 bulan, maka Anda harus tetap berada di abis iblis abadi sampai formasi susunan berikutnya dibuka. Tapi, sejak zaman kuno, jika seorang seniman bela diri tidak keluar sebelum 6 bulan, mereka akan menghilang sepenuhnya tanpa ada yang tahu kemana mereka pergi. Dalam setengah tahun ini, semuanya harap mengingat hal ini. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengeluarkan 3 manik-manik kaca hitam dari cincin spasialnya dan mulai menyusunnya di lantai. Lin Ming menemukan bahwa tidak terlalu jauh dari area terbuka tempat dia berdiri, ada lekukan kecil di lantai tempat manik-manik kaca hitam dimasukkan, sangat cocok dengan mereka. Lin Ming sangat akrab dengan manik-manik kaca hitam ini, mereka adalah tulang dewa setan. Setelah 3 tulang dewa iblis dimasukkan ke lantai, bumi tiba-tiba mulai bergetar. Tidak terlalu jauh, ruang di depan semua orang mulai terdistorsi. Sesaat kemudian, ruang itu sendiri tampak mencair ketika pintu spasial tiba-tiba terbuka di dalam kehampaan. Di balik gerbang spasial ini ada ruang abu-abu. Dunia aneh ini dipenuhi kabut tak berujung. Detik berikutnya, Lin Ming merasa seperti gerbang esoteris terbuka lebar di depannya. Energi kematian yang tak terbatas, kuno, dan murni melonjak keluar dari ruang ini, sangat mengejutkan dan menindas hati. Jadi ini tempatnya, aku pernah datang ke sini sebelumnya. Suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Oh, Anda pernah datang ke sini sebelumnya. Lin Ming kaget tapi segera tenang. Kaisar Iblis telah melalui jalan Kaisar, jadi tidak aneh jika dia pergi ke jurang Iblis abadi juga. Apakah kamu ingat ada zona berbahaya di dalam? Saya ingat sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Kakakkulah yang mengikuti Tuan di sini. Menurut ingatan kakakku, Tuan tinggal di sini selama 20 tahun. 20 beberapa tahun. Lin Ming tercengang. Bukankah dikatakan bahwa yang tidak keluar dalam waktu setengah tahun tidak akan muncul lagi? Bagaimana Kaisar Iblis bisa tinggal di sini selama 20 tahun? Demon Sin terkekeh dan kemudian menggelengkan kepala anjingnya, berkata, di masa lalu, Guru adalah iblis surgawi bersayap 12. Dia telah menembus batas Kaisar beberapa ratus tahun sebelumnya. Setelah mengalami hambatan yang dalam dan menyakitkan, dia baru kemudian kembali ke abis iblis abadi, menjelajahi negeri ini selama 20 tahun. Tentu saja, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan juniormu. Apa yang disebut zona bahaya kematian absolut sepanjang 1000 mil di sekitar abis iblis abadi hanya berlaku untuk kalian para junior. Dia menerobos batas Kaisar sebelum kembali ke abis iblis abadi. Lin Ming tiba-tiba menjadi sadar. Biasanya, setelah perubahan ke stepa pembantaian darah, hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang datang ke abis iblis abadi. Ini karena hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Iblis Surgawi bersayap 12 yang bisa masuk ke stepa pembantaian darah tanpa mati terhadap kutukan aneh yang merembes ke daratan. Jadi, dalam sebagian besar situasi, para seniman bela diri yang memasuki abis iblis abadi adalah para elit muda yang luar biasa. Adapun Xin Fei berjari 6, Kaisar Iblis, dan tetua tertinggi lainnya, mereka menjadi Iblis Surgawi bersayap 12 di Menara Pencakar Langit sebelum kembali ke Jurang Iblis Abadi sebagai pusat kekuatan tingkat Kaisar. Dengan kekuatan mereka, selama mereka tidak langsung memasuki abis iblis abadi, mereka masih bisa menjelajahi tepian abis iblis abadi dengan relatif mudah. Setelah gerbang spasial terbuka penuh, orang tua yang bertanggung jawab membuka abis iblis abadi berkata, sekarang kita akan mulai membagi tim. Setiap menara Sky Split akan mengirimkan 1 atau 2 orang untuk membentuk pasukan 10 orang. Seorang diaken pengawas dari kuil ilahi pembantaian darah akan memimpin kelompok itu 1500 mil dari tepi jurang iblis abadi. Selanjutnya diakon pengawas akan kembali melalui jalur asalnya. Pada saat itu, apakah Anda ingin kembali atau melanjutkan? Semuanya terserah Anda. Pertama, itu adalah pasukan saya. Siapa yang akan pergi bersamaku? Saat orang tua itu berbicara, Lin Ming terkejut sesaat. Menggunakan skuad sebagai unit penyerang. Jika setiap menara pencakar langit mengirimkan 1 atau 2 orang, maka mereka akan bisa saling mengawasi satu sama lain. Dengan demikian, setidaknya pada awalnya, pembunuhan tidak akan terjadi. Dan dengan diakon pengawas di awal, itu juga menghentikan beberapa seniman bela diri untuk mencoba secara diam-diam menjadi iblis surgawi bersayap 12. 6 menara Sky Split masing-masing mengirimkan 1 atau 2 orang, dengan cepat membentuk pasukan 10 orang. Dengan sepatah kata dari lelaki tua itu, semua orang berangkat. Mereka berjalan melewati gerbang spasial ilusi, wujud mereka menghilang ke dalam kabut kelabu tak berujung. Lin Ming, kamu dan Bloodfire akan pergi bersama diaken pengawas SIM itu. Dia yang paling berpengalaman di sini dan paling bisa menjamin keselamatan Anda hingga jarak 1500 mil. Setelah itu, kamu akan mulai bergerak sendiri. Transmisi suara esensi sejati Polaris Tower Master terdengar di telinga Lin Ming. Dipahami, Lin Ming menjawab, melirik Im tua pendek di antara diaken pengawas. Awalnya Im itu tampak tua. Lin Ming tidak tahu berapa umur orang ini, tapi dia bisa melihat bahwa kulit hitam gelap di wajahnya mengerut, dia tampak seperti manusia tua yang telah mengalami kesulitan dan penderitaan besar dalam hidupnya. Dengan cepat,
Im tua itu berjalan ke depan semua orang dan berkata, "Saya Sada, siapa yang mau ikut dengan saya?" Dari Menara Polaris, Lin Ming dan ketua tertinggi Bloodfire keduanya melangkah keluar. Jelas sekali, ketua tertinggi Bloodfire juga telah menerima perintah dari Master Menara Polaris. Masih ada 7 tempat. Siapa yang ingin datang dari Menara Sky Split lainnya? Hehe, ikut sertakan aku. Dari Menara Awan Surgawi, ketua tertinggi Black Ash melangkah maju, nyengir sambil menatap Lin Ming. Lin Ming ingat orang ini. Ketika dia tiba, orang ini sedang menatapnya dengan penuh semangat, bahkan tidak menutupi niat membunuh di matanya. Melawan pecundang yang mementingkan diri sendiri ini, Lin Ming bahkan segan untuk melihatnya. Masih ada 6 tempat. Sada memanggil lagi. Aku. Dengan suara tajam seorang wanita, Lan Xin dari Tanah Suci Perak Biru melangkah keluar. Saat Lan Xin melangkah keluar, beberapa pemuda Fei dari Menara Batu Putih dan Menara Lima Warna langsung bersemangat. Mereka bergegas maju untuk bergabung dengan tim, dan pasukan Sada langsung penuh. Faktanya, masih ada satu lagi. Lin Ming terdiam. Saat ini, masih ada beberapa orang yang memiliki pikiran untuk mengejar perempuan. Ini terlalu konyol. Tapi saat dia memikirkannya lebih hati-hati, Lan Xin berasal dari Tanah Suci, dan merupakan Tanah Suci peringkat atas. Latar belakangnya bahkan melampaui Feng Shen. Bagi seniman bela diri Fei lainnya, jika mereka bisa mendapatkan hati Lan Xin dan menikahinya, lalu siapa yang peduli dengan cinta? Sumber daya jauh lebih penting. Selain itu, semua seniman bela diri yang mengejar Lan Xin pada awalnya adalah talenta tingkat kaisar. Selain latar belakang mereka yang relatif normal, mereka dicocokkan dengan Lan Xin dalam aspek lain. Mereka semua berpegang pada harapan. Meskipun mereka jauh dari sebanding dengan Duan Mukun adalah karakter yang bahkan lebih luar biasa daripada Lan Xin, sehingga mustahil baginya untuk menikah dan bergabung dengan sekte istrinya, Tanah Suci Perak Biru. Hanya Lan Xin yang bisa menikah dan bergabung dengannya, tapi, ini sama dengan Tanah Suci Perak Biru yang membiarkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di masa depan lepas dari genggaman mereka. Tentu saja, Tanah Suci Perak Biru tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Di sisi lain, jika Lan Xin memilih salah satu pengejarnya, kemungkinan besar Tanah Suci Perak Biru akan mendapatkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar lainnya di masa depan. Di antara dua pilihan itu, sekilas mana yang lebih baik sudah jelas. Fei muda yang luar biasa dari Menara Sky Split semuanya telah memperhitungkan hal ini, sehingga mereka semua mencoba merayu Lan Xin sehingga mereka harus berjuang untuk beberapa ratus tahun lebih sedikit. Lin Ming dengan cepat menyadari alasan di balik semua ini. Faktanya, pemandangan ini bisa dibilang cukup masuk akal. Ada terlalu banyak, kata Sada sambil mengerutkan kening. Hei, saudara ini, bisakah kamu membantuku di sini dan, seniman bela diri Fei yang paling lambat berebut memberi Lin Ming senyuman ramah, berharap Lin Ming bisa keluar dan memberinya tempatnya. Lin Ming menganggap ini lucu. Dia belum pernah bertemu orang ini, jadi atas dasar apa dia menyerahkan tempatnya padanya. Kamu terlalu banyak bicara. Sada menjadi sedikit marah. Dia menunjuk pemuda Fei dan berkata, sesuai perintah, kamu akan keluar. Kata-kata itu seperti seember air dingin yang langsung dituangkan ke atas api harapan pemuda Fei, memadamkannya. Pemuda Fei merasa bersalah, tapi dia tidak berbicara. Lin Ming dapat melihat bahwa 4 atau 5 pemuda Fei ini adalah bintang 7 iblis surgawi dan bukan ketua tertinggi. Beberapa dari mereka bahkan mungkin telah berjanji kepada ketua tertinggi dan menjadi anjing mereka. Bagaimanapun, bakat mereka bagus dan mereka masih muda, semuanya umumnya berusia di bawah 30 tahun. Dalam hal kekuatan dan pengalaman, orang-orang ini jauh lebih rendah daripada para ketua tertinggi. Jika aku berada di regu yang sama dengan orang-orang ini, itu sebenarnya jauh lebih baik daripada berada di regu dengan ketua tertinggi, pikir Lin Ming sambil menelusuri dagunya. Sebenarnya, sepertinya dia perlu berterima kasih pada Lan Xin. Ayo pergi. Sada membawa semua orang dan melangkah ke gerbang spasial. Lin Ming mengikuti, dan wujudnya dengan cepat menghilang ke dalam kabut gelap yang kabur. Bab 627, Makhluk Jahat. 10.000 mil di sekitar tepi abis iblis abadi, energi neraka begitu kental hingga hampir terkonsentrasi menjadi tetesan. Dalam hal ini, Lin Ming bisa merasakan energi di dalam tubuhnya ditarik oleh energi neraka yang tebal ini, seolah-olah itu samar-samar memancar keluar dari dirinya. Energi infernal yang luar biasa kayanya. Kabut ini adalah energi neraka yang telah mengembun dan terbentuk menjadi esensi. Jika saya bisa mempraktikkan metode budidaya alam iblis di sini, Lin Ming menggelengkan kepalanya saat memikirkan hal ini. Ketika seorang seniman bela diri berkultivasi, mereka seringkali harus memasuki kondisi meditasi. Dalam keadaan ini, kemampuan bertahan seorang seniman bela diri akan sangat rendah. Melakukan hal itu di dalam jurang iblis abadi yang penuh dengan segala macam bahaya sama saja dengan meminta mati. Hehe nak, bagaimana menurutmu? Suasana di sini luar biasa. Sebuah suara menjengkelkan tiba-tiba memanggil Lin Ming. Setiap suku kata seperti jarum yang ditusukkan ke telinga, menyebabkan siapapun yang mendengarkannya merasa sangat tidak nyaman. Lin Ming berbalik untuk melihat bahwa yang berbicara adalah ketua tertinggi Black Ash. Dia mengerutkan kening, tidak menjawab. Ketua tertinggi Black Ash tidak keberatan. Dia terus berkata, nak, saya kira ketika kita berada 1.500 mil dari tepian, Anda akan terus bergerak maju. Saat itu, bagaimana kalau kita pergi bersama?
Kita bisa menjaga satu sama lain, haha. Maaf, tapi aku tidak tertarik. Juga, sebaiknya kamu berhenti mencoba menyelidikiku dengan melampirkan persepsimu pada kata-katamu. Suara Lin Ming dingin. Ketua tertinggi Black Ash menegang. Anak laki-laki ini terlalu sensitif. Metodenya dalam menyelidiki orang lain sangat rahasia, orang normal hanya akan mendengar suara kisi-kisi di telinga mereka, tapi Lin Ming sebenarnya langsung melihat triknya. Sada bergerak maju tanpa tergesa-gesa. Dia menutup matanya dan merasakan angin, berkata, mulai sekarang, kita berada 8.500 mil jauhnya dari zona radius 1.500 mil dari Eternal Demon Abyss. Waktu perjalanan kami dengan berjalan kaki sekitar 20 hari hingga sebulan. Selama bulan ini, Anda harus mengikuti perintah saya. Jika kita bertemu makhluk jahat, Anda sama sekali tidak bisa mengambil inisiatif untuk melakukan apapun, Anda sama sekali tidak bisa. Kalau tidak, ini mungkin menimbulkan konsekuensi serius. Makhluk jahat apa? Seorang pemuda Fei bertanya, tertarik. Sebagai seseorang yang memenuhi syarat untuk datang ke Abis Iblis Abadi, tentu saja tidak perlu menyebutkan kekuatan dan bakatnya. Dia memiliki keyakinan penuh dan penuh pada dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menjadi orang yang melangkah maju dan menyelamatkan hari jika mereka menghadapi bahaya. Meskipun dia mungkin tidak bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu, setidaknya dia bisa meninggalkan kesan yang baik pada Lan Xin. Bagi perempuan, meski mereka adalah sosok yang berkuasa, jauh di lubuk hati mereka selalu ingin dilindungi. Kali ini, selama perjalanan menuju jurang iblis abadi, target terpenting baginya adalah menangkap perhatian dan hati Lan Xin. Dibandingkan dengan menikahi Lan Xin dan bergabung dengan tanah suci perak biru miliknya, setiap peluang keberuntungan yang dia temukan di sini hanyalah sampah belaka. Sada perlahan menjelaskan, di sekitar jurang iblis abadi ada banyak makhluk aneh dan jahat yang berkembang biak di dalam energi neraka yang kental. Keberadaan ini aneh dan penuh teka-teki. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, dan dalam kondisi normal, tentu saja kita tidak perlu takut pada mereka. Tapi, ada beberapa makhluk jahat yang diproyeksikan keluar selama letusan abis iblis abadi. Jika kita mengalami hal semacam ini, kita harus lari jauh, jauh sekali. Melawan mereka hanyalah bunuh diri. Makhluk jahat yang ditembak oleh abis iblis abadi. Hati Lin Ming dingin. Tidak diragukan lagi, abis iblis abadi sangat menakutkan. Sebuah cakar besar keluar dari lubang aneh itu dan membunuh 12 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar secara instan. Dari tempat semacam itu, meskipun itu hanya seekor anjing atau kucing, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh siapapun di sini. Meskipun beberapa pemuda Fei bangga dan sombong, mereka tidak bodoh. Ketika mereka mendengar Sada menyebutkan makhluk jahat dari abis iblis abadi, mereka tetap diam. Mereka sangat menyadari betapa bergunanya keterampilan mereka di sini. Bagus. Jika tidak ada pertanyaan lagi maka kami akan berangkat. Juga, ada satu hal lagi. Cobalah untuk menghindari pertarungan sebisa mungkin, tetapi jika Anda benar-benar dipaksa dalam suatu situasi, maka tekan kekuatan Anda sejauh mungkin. Hanya gunakan 30% kekuatanmu untuk bertarung, jangan gunakan 40%, dan jangan menciptakan gelombang esensi sejati atau esensi iblis atau mulai mengobarkan energi neraka dalam jumlah besar di dalam abis iblis abadi. Dipahami, ekspresi dan nada bicara Sada kasar. Melihat pemuda Fei sebelumnya terlihat sedikit tidak senang, dia berkata, ini bukan waktu bermain untuk anak-anak. Hei, kamu, bisakah kamu mendengarku? Saya mendengarmu. Pemuda Fei mengungkapkan ekspresi tidak sabar dan terburu nafsu, dengan acuh mengangguk, saya bukan anak kecil. Sada memelototi pemuda Fei dan berkata, ayo pergi. Sebagai satu kesatuan, kelompok tersebut memulai perjalanan mereka. Sekitar 8.500 mil berikutnya relatif aman. Pada dasarnya tidak ada situasi di mana seorang seniman bela diri akan membunuh orang lain. Dengan seseorang yang membimbing mereka, bahaya yang mereka hadapi menjadi lebih sedikit. Tentu saja, peluang keberuntungan yang mereka temukan dengan cara ini juga terbatas, dan dengan begitu banyak orang yang berkumpul, tidak akan banyak setelah dibagi berkali-kali, dan Sky Split Tower juga mengambil sebagian besar darinya. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu terus bergerak maju. Lingkungan sekitar bisa digambarkan suram, dipenuhi kabut luas yang tak berujung. Untungnya, mereka bisa menggunakan bintang di langit sebagai pemandu sehingga tidak kehilangan arah. Tanahnya ditutupi bebatuan merah bergelombang. Kadang-kadang, orang bisa melihat pecahan loh batu berserakan. Tulisan dan segel pada loh batu ini sudah lama kabur setelah puluhan atau ratusan ribu tahun. Hari-hari perjalanan yang membosankan ini terjadi tanpa keluhan selama 1 atau 2 hari, namun setelah belasan hari atau lebih, banyak orang mulai merasa tidak sabar. Selama hari-hari ini, mereka bahkan belum pernah melihat sehelai pun rambut dari apa yang disebut makhluk jahat ini, apalagi peluang keberuntungan. Terkadang, itu terlalu membosankan. Beberapa dari mereka bahkan menantikan salah satu makhluk jahat ini muncul sehingga bisa menghilangkan kebosanan mereka. Saya katakan kita bisa bergerak cepat. Di sini, tidak ada yang lain selain kabut dan bebatuan. Kita hanya berjalan beberapa ratus mil per hari, hanya langit yang tahu berapa lama waktu yang kita perlukan untuk melintasi 8.500 mil. Jika saya bisa terbang, hanya butuh beberapa jam. Kejahatan macam apa yang sedang kamu pikirkan? Kita sudah berjalan begitu lama dan bahkan belum melihat apapun. Menyeberangi ratusan mil dalam sehari adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh prajurit fana yang terlatih.
Namun di hadapan para pemuda heroik yang luar biasa ini, kecepatan semacam ini sama lambatnya dengan merangkaknya siput. Sada tiba-tiba berhenti, kepalanya berputar ke arah pemuda Fei seperti seekor harimau, matanya yang sedingin es menyebabkan pemuda Fei itu terdiam. Bahaya dari Eternal Demon Abyss tidak sesederhana yang kamu kira. Anda seharusnya sudah senang bahwa Anda bisa tiba di sana dengan selamat tanpa bahaya, jadi tutuplah jebakan Anda. Begitu kami tiba dalam jarak 1.500 mil dari Abyss Iblis Abadi, peranku berakhir. Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Bahkan jika kamu melompat ke dalam Abyss Iblis Abadi itu sendiri, itu adalah sesuatu yang tidak aku pedulikan. Pemuda Fei juga mulai menjadi marah, menarik sekali. Mengapa kami membutuhkan Anda untuk membimbing kami? Mengapa Anda yang disebut Diaken Pengawas harus pergi bersama kami? Bukankah itu untuk memantau kita? Apakah kamu takut kita akan menemukan peluang keberuntungan, atau kamu takut kita akan saling membunuh dan menjadi iblis surgawi bersayap 12? Nada suara pemuda Fei itu agresif, dengan kamu yang memimpin, siapa yang tahu apakah kamu diam-diam mengantongi semuanya atau tidak? Jika kami benar-benar menghadapi bahaya, Anda mungkin orang pertama yang lari sambil meninggalkan kami. Kami mencari peluang keberuntungan di sini, bukan bertindak sebagai pengawal Anda, bertindak sebagai umpan meriam saat Anda membutuhkannya. Ekspresi Sada merosot ke lantai, jika kamu tidak mau ikut denganku maka pergilah. Siapa yang takut padamu? Ayo pergi, ayo semuanya. Pemuda Fei berteriak kepada beberapa seniman bela diri. Namun, tidak ada yang menanggapinya. Mengikuti Sada ini sama saja dengan menyerah pada peluang keberuntungan, namun tujuan kebanyakan orang di sini adalah mencapai zona radius 1.500 mil. Dalam radius terluar 8.500 mil ini, pada dasarnya tidak ada peluang keberuntungan, jadi menyerah juga tidak masalah. Lin Ming tidak peduli dengan semua ini. Saat mereka melakukan perjalanan beberapa hari terakhir ini, dia selalu melatih pernapasannya. Meskipun dia belum mampu menenangkan hati dan pikirannya karena langkah cepat yang mereka lakukan, energi neraka di sini sangatlah kaya, itu adalah kondisi ideal untuk berlatih, Grid Desolate Halberd Art. Kecepatan latihan total ini tidak jauh lebih lambat dibandingkan berlatih meditasi tertutup. Untuk menjamin bahwa ia akan memiliki dasar yang paling kuat, Lin Ming memperkirakan bahwa ia harus berlatih selama setengah tahun untuk menerobos ke Revolving Core. Jika dia bermeditasi pada loh batu di Jalan Kaisar, itu mungkin hanya memakan waktu beberapa bulan. Tapi, sayangnya, jalan yang dipilih Lin Ming adalah terus menyusuri jalan cahaya kemauan, sehingga ia harus terus menyusuri jalan itu, menyerah pada loh batu Kaisar. Melihat tidak ada yang menanggapi teriakannya, kulit pemuda Fei langsung menjadi jelek. Dia tidak terlalu peduli dengan wajahnya, dan benar-benar siap untuk pergi kapan saja. Sebenarnya, dia tidak takut untuk pergi sendirian. Tapi, begitu dia melakukannya, dia tidak akan memiliki peluang lebih lanjut dengan Lan Xin. Pemuda Fei telah melompat ke atas harimau itu dan tidak bisa mundur sekarang. Saat dia melirik Lan Xin, dia melihat bahwa dia mengendalikan pernapasannya, bahkan tidak mempedulikannya sama sekali. Pola pikir para talenta muda berprestasi ini sebagian besar adalah arogansi dan mudah marah. Dengan kekeras kepalaannya bahkan dalam situasi yang canggung ini, pemuda itu hendak melontarkan beberapa kata-kata keji sebelum pergi, ketika saat ini, terjadi perubahan. Tak jauh dari situ, terdengar tangisan meratap. Suara ini sama sekali bukan suara manusia. Itu seperti seekor binatang buas yang menjerit-jerit sambil ada pecahan kaca yang tersangkut di tenggorokannya, ia tergores hingga ekstrim. Apa itu? Semua orang segera menjadi tegang, mengeluarkan senjata mereka. Sada mengeluarkan sabit bulan sabit, seluruh tubuhnya dalam keadaan siaga penuh. Dia segera berkata dengan suara rendah, tanpa perintah saya, jangan bertindak gegabah. Dengan teriakan menyedihkan lainnya, bayangan abu-abu melompat dari jarak yang tidak terlalu jauh, bergegas menuju kelompok itu seperti anak panah. Pemuda Fei yang terus mengoceh akan menjadi orang yang menanggung beban serangan ini. Jangan gugup, ini hanya, Sada bahkan belum menyelesaikan kata-katanya ketika pemuda Fei yang marah itu tiba-tiba berteriak dan menusuk dengan pedangnya. Matilah, cahaya pedang biru tua menembus langit yang luas. Bayangan abu-abu langsung ditembus oleh cahaya pedang ini. Ruang angkasa bergetar, angin kencang menderu-deru. Energi neraka yang kaya di sekitar mereka terpotong menjadi dua, tersapu. Pedang ini merupakan serangan bagi pemuda Fei untuk melampiaskan amarahnya. Pemuda Fei ini telah mampu datang ke Abyss Iblis Abadi dan juga merupakan karakter peringkat teratas di antara bintang 7 Iblis Surgawi. Dia telah mencapai kesuksesan besar dalam pemahamannya tentang konsep angin, dan bahkan telah menyentuh konsep ruang. Sebuah serangan dengan seluruh kekuatannya bisa dibayangkan. Mata Sada langsung memerah, apakah kamu ingin membunuh kami? Sudah kubilang padamu jangan menggunakan kekuatan penuhmu dan menciptakan gelombang esensi sejati dan juga jangan menggerakkan energi neraka di sini. Anda. Persetan. Pemuda Fei dengan kasar menyela Sada. Saya tidak melayani Anda, jadi mengapa saya peduli dengan apa yang Anda inginkan? Kalian juga, Anda telah diintimidasi oleh kuil surgawi pembantaian darah sampai-sampai Anda bersedia menyerahkan diri Anda pada semua kondisi sampah ini. Aku belum pernah merasa begitu marah pada sekelompok orang tak berguna seperti ini sebelumnya. Meskipun pemuda Fei ingin menikahi Lan Xin dan memasuki tanah suci perak biru, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena itu, dia sebaiknya pergi dengan cara yang keren dan mengagumkan, membuat pikirannya lancar.
Bahkan dengan semua keluhan yang diungkapkannya, bahkan sekelompok orang yang tidak mau mengikutinya tidak mengatakan apapun. Dia tidak merasakan apapun selain kebebasan dan kenyamanan yang tiada taraf. Namun saat ini, ekspresi semua orang di sekitarnya mulai berubah. Lan Xin menunjuk ke arah kaki pemuda Fei, kulitnya paling pucat saat dia berkata, kakimu. Bab 628, Tanah Berdarah. Kakiku. Ada apa dengan kakiku? Pemuda Fei tiba-tiba bertanya, sambil menundukkan kepalanya. Saat dia melihat apa yang terjadi, kepanikan muncul di benaknya. Pada titik tertentu, tanpa dia sadari, daging di kedua kakinya mulai membusuk menjadi nanah dan darah, hanya menyisakan tulang kaki yang berdarah untuk menopangnya di tanah. Nanah dan darah mengalir secara diam-diam. Ketika diserap oleh tanah abu-abu gelap, tanah menjadi merah tua. Pemuda Fei menjerit ketakutan, tubuhnya jatuh ke belakang dan langsung ke tanah. Tapi, begitu tangannya menyentuh tanah, bagian itu pun mulai membusuk. Dagingnya menjadi lengket, segera berubah menjadi cairan nanah dan darah. Tulang tangan dan pergelangan tangannya dengan cepat terlihat, meneteskan darah ganas yang kental. Tidak, pemuda Fei benar-benar ketakutan. Dia melambaikan tangan dan kakinya di depannya seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di sana. Namun, dagingnya menjadi busuk sepenuhnya. Setiap inci dia merangkak mundur, dia meninggalkan sejumlah besar potongan daging yang tergantung di bebatuan di bawahnya. Pahanya, pantatnya, semuanya mulai berubah menjadi cairan kental berdarah, bau busuk keluar darinya. Selamatkan aku. Pemuda Fei akhirnya teringat Sada. Dia mengulurkan tangan memohon ke arah Sada, namun Sada justru mundur 2 langkah. Wajahnya penuh ketakutan saat dia berteriak, jangan ada yang mendekatinya. Sebenarnya, Sada tidak perlu memberikan peringatan ini. Tidak ada yang berani mendekat. Faktanya, semua orang menyebar dari masa muda Fei. Kaca, kaki pemuda Fei retak terbuka, tulang-tulangnya hancur seperti terak. Setiap tulang lainnya menjadi sama rapuhnya, hanya dengan sedikit benturan, mereka akan pecah. Rasanya seperti pembusukan tubuh selama ribuan tahun telah dikompresi menjadi beberapa napas waktu. Mata pemuda Fei itu mulai tenggelam ke dalam rongganya, rambutnya tumbuh panjang dan putih bersih. Hanya dalam 2 tarikan napas, rambutnya telah layu menjadi jerami kering, wajahnya menjadi sama buruknya dengan kulit pohon tua. Dia mengulurkan lengan kirinya dalam satu upaya terakhir, seolah-olah dia sedang mencoba untuk menggenggam sesuatu. Saat erangan pelan dan putus asa keluar dari tenggorokannya, pada akhirnya, semua yang dia lakukan sia-sia. Kemudian, saat lengannya hancur berkeping-keping, seluruh tubuh pemuda Fei itu berubah menjadi genangan darah yang lengket di depan mata semua orang yang ketakutan, bahkan organ-organnya pun berubah menjadi sirup berdarah busuk. Kemudian, cairan berdarah itu terserap ke dalam tanah abu-abu gelap, tulang-tulangnya berubah menjadi abu. Beberapa saat kemudian, yang tersisa dari pemuda Fei hanyalah tumpukan abu merah. Selain itu, seolah-olah dia tidak pernah ada. Mereka yang hadir sangat terkejut. Bahkan Lin Ming, yang memiliki kemauan dan pola pikir yang sangat kuat, merasakan hawa dingin menyebar dari punggungnya, langsung melesat ke arah langit. Semua seniman bela diri ini telah menempuh jalur pembunuhan. Jangankan melihat orang sekarat, tapi semua orang di sini telah membunuh setidaknya ratusan orang, bahkan lebih. Tapi, melihat seseorang mati dengan cara seperti ini di depan matanya sungguh mengerikan. Bahkan Sada, seorang veteran dari abis iblis abadi, menelan seteguk air liur, butiran keringat menetes di dahinya. Di dalam abis iblis abadi yang sangat aneh dan ganjil, ada berbagai macam cara untuk mati. Tapi, ini pertama kalinya dia melihat cara seperti ini. Tidak ada yang berbicara. Semua orang menjaga kewaspadaan penuh, mengawasi sekeliling mereka dengan cermat. Lin Ming menelusuri cincin spasialnya, napasnya tercekat di tenggorokan. Dia awalnya mengira bahwa bahaya jurang iblis abadi berasal dari makhluk jahat yang tinggal di sini, dan bertarung dengan makhluk jahat ini akan menyebabkan seniman bela diri binasa. Namun dia tidak pernah menyangka kematian bisa datang dengan cara seperti ini. Dia tanpa daya menyaksikan seorang seniman bela diri dengan cepat membusuk di depannya tanpa tulangnya tersisa, tapi dia masih belum tahu di mana makhluk jahat ini berada atau apa yang telah dilakukannya. Hal paling menakutkan di dunia ini adalah hal yang tidak diketahui. Seniman bela diri tidak takut pada hantu atau dewa. Yang disebut hantu hanyalah mereka yang mempraktikkan metode budidaya hantu, dan yang disebut dewa tidak lebih dari seniman bela diri yang sangat kuat. Namun saat ini, semua orang merasa seolah-olah mereka telah kembali menjadi manusia fana yang mengarungi kegelapan, ditakuti oleh makhluk gaib malam. Mereka baru berjalan sekitar 5.000 mil menuju jurang iblis abadi, jadi bagaimana sesuatu yang begitu aneh bisa terjadi di sini? Tuan Sada, apa ini? High Lord Bloodfire bertanya dengan transmisi suara esensi sejati. Dari semua orang di sini, dia adalah satu-satunya yang pernah memasuki abis iblis abadi sebelumnya. 10 tahun yang lalu, dia adalah salah satu dari 7 bintang iblis surgawi dengan kekuatan yang mirip dengan Yanchi. Pada saat itu, abis iblis abadi belum meletus, dan dia belum masuk jauh ke dalam abis iblis abadi seperti yang lain. Tetap saja, dia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Saya malu mengatakannya, tapi ini pertama kalinya saya menemui hal seperti ini. Bayangan abu-abu tadi, dari pengalamanku, seharusnya hanyalah lalat abu iblis yang terkondensasi dari energi neraka, dengan budidaya hanya beberapa ratus tahun, hanya makhluk kecil. Tapi saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi.
Saya pikir badai esensi sejati barusan pasti telah membangunkan beberapa makhluk jahat kuno dari tidur nyenyaknya. Sada tidak berani berbicara dengan suara keras, melainkan menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk memberitahu semua orang. Makhluk jahat yang tertidur lelap. Mungkinkah ini makhluk jahat yang ditembak oleh letusan abis iblis abadi? Memikirkan hal ini, semua orang merasa punggung mereka menjadi dingin. Tidak peduli seberapa yakinnya mereka, tidak ada seorang pun yang cukup percaya diri untuk percaya bahwa mereka bisa melawan makhluk jahat yang berasal dari dalam jurang iblis abadi. Terutama makhluk jahat yang tidak terlihat ini. Kematian itu tidak bisa dijelaskan, mengejutkan, mengkhawatirkan, tidak ada seorang pun yang bahkan bisa mengumpulkan keberanian untuk menolaknya. Demon Sin, apa yang terjadi di sini? Lin Ming hanya bisa bertanya pada Demon Sin. Demon Sin telah mengikuti Kaisar Iblis untuk memasuki jurang iblis abadi dan tinggal di sana selama 20 tahun. Kaisar Iblis bahkan telah berada dalam radius zona kematian 1000 mil di sekitar jurang iblis abadi. Dia hanya bisa berharap Demon Sin mempunyai firasat tentang apa yang sedang terjadi. Demon Sin berusaha keras untuk mengingat kembali kenangan yang tersegel di dalam dirinya. Setelah seperempat jam hening, dia berkata, kakak laki-lakiku yang menemani Tuan memasuki abis iblis abadi. Aku belum mewarisi terlalu banyak kenangan kakakku, jadi untuk situasi seperti ini, aku hanya bisa membuat perkiraan saja. Saya pikir mungkin ada pembangkit tenaga listrik kuno yang terkubur di sini yang mempraktikkan teknik budidaya iblis darah, atau, mungkin ada semacam binatang buas yang sangat berbahaya yang disegel di bawah. Terlepas dari apa itu, ketika mereka masih hidup, aku khawatir mereka adalah eksistensi yang bahkan tidak dapat ditangani oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di benua iblis suci ini. Tapi, setelah mereka mati dan dikuburkan selama puluhan atau ratusan ribu bertahun-tahun mereka berubah menjadi tulang dewa iblis, dan bukan tulang normal. Lin Ming telah mendengar Dagu mengatakan bahwa ada berbagai tingkatan tulang dewa iblis. Tulang dewa iblis yang dimiliki oleh ketua tertinggi menara pencakar langit hanyalah jenis yang paling biasa dan inferior. Demon Sin terus berbicara, jika tulang dewa iblis dibagi menjadi tangga manusia, bumi, dan surga, maka tulang dewa iblis yang kamu miliki sekarang hanyalah langkah manusia. Di dalam Sky Split Tower, Demon God Bone langkah manusia sudah sangat langka. Saya pikir bahkan Master Menara Polaris tidak memiliki tulang dewa iblis tingkat bumi. Adapun tulang dewa iblis tingkat surga yang lebih tinggi, saya perkirakan bahkan penguasa stepa pembantaian darah pun belum pernah melihatnya. Objek semacam ini mungkin memiliki kecerdasan bawaan. Bahkan jika seorang seniman bela diri memiliki peluang keberuntungan, kecuali mereka memiliki takdir besar yang menimpa tubuh mereka, mustahil untuk mendapatkannya. Aku tidak tahu tulang dewa iblis macam apa yang dibiarkan di dalam makam pembangkit tenaga listrik kuno di bawah kita, tapi sebaiknya lupakan saja. Ini adalah tempat yang berbahaya dan tidak menyenangkan. Semakin cepat kita pergi, semakin baik. Lin Ming tidak memerlukan peringatan Demon Sin untuk mengetahui bahwa dia tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah dan mencoba menggali tulang terkubur dari penatua tertinggi kuno atau binatang buas yang ekstrim ini. Kalau tidak, dia akan berpikir bahwa dia sudah hidup terlalu lama. Semua orang berdiri tak bergerak selama 1 jam penuh, sangat waspada. Kabut berangsur-angsur menyelimuti mereka dan cahaya meredup, tapi, tidak terjadi apa-apa. Apakah sudah berakhir? Tubuh semua orang basah oleh keringat. Mereka memiliki sedikit perasaan gembira karena mereka selamat dari bencana. Namun sebelum meninggalkan tempat yang tidak suci ini, tidak ada seorang pun yang berani bersantai sedikit pun. Ayo mundur dulu, semuanya, jangan bersuara. Tidak ada yang membutuhkan Sada untuk memberitahu mereka agar tidak berbicara, semua orang bahkan berusaha menahan nafas mereka sebanyak mungkin. Aku merasa, keadaan menjadi semakin gelap, orang yang berbicara adalah ketua tertinggi Black Ash, menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berbicara. Saat dia berbicara, semua orang menyadari bahwa kabut tebal di sekitar mereka menjadi semakin pekat, padat hingga seseorang dapat mengeluarkan pedang dan memotongnya. Kegelapan pun semakin menyesakan. Dengan semua alasan, abis iblis abadi berada di bawah tanah dan tidak ada siang atau malam di sini. Satu-satunya cahaya yang mereka punya adalah dari bintang-bintang yang terang dan bersinar dari atas, jadi seharusnya tidak ada waktu yang segelap ini. Sada merasakan sesuatu. Mendongak, dia menemukan bahwa langit berbintang telah menghilang ke dalam kabut luas yang tak berujung. Sial, tanpa bintang yang menentukan arah kita akan tersesat jika berjalan. Haruskah kita terbang untuk mengetahui arah dengan lebih baik? Apakah kamu lupa bahwa terbang dilarang di dalam abis iblis abadi? Sekalipun terbang tidak ditekan, saya tidak akan berani terbang. Terbang hanya mencari kematian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi? Semua orang merasa lemah hatinya. Sekarang mereka tertutup kabut ini, mereka tidak bisa pergi, juga tidak bisa tinggal. Namun saat ini, udara dipenuhi aroma samar. Kemudian, nyanyian seperti mimpi mulai terdengar. Nyanyian seorang wanita. Tiba-tiba mendengar nyanyian seorang wanita di tempat seperti ini, bulu kuduk semua orang mulai berdiri. Lagu ini sepertinya datang dari cakrawala yang jauh, membawa serta kepahitan dan penderitaan yang tak terhindarkan. Saat seseorang mendengarkannya, rasanya seolah-olah jiwa mereka terperangkap di dalam, rasa duka dan duka yang kuat masih tersisa di hati mereka, menyuruh mereka untuk tidak pergi, tidak pergi. Kesepian, kesepian, turun dan ting dewa bersamaku. Jangan dengarkan nyanyian itu. Tutup telingamu dengan esensi iblis. Ekspresi Sada tiba-tiba berubah,
tidak lagi punya waktu untuk mengirimkan transmisi suara esensi sejati. Dengan teriakan, esensi iblis keluar dari tubuhnya, membentuk pesona energi di sekelilingnya, mengisolasi dirinya dari semua suara. Letusan energi yang tiba-tiba menghilangkan sebagian kabut tebal. Lalu, Lin Ming melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Seorang pemuda Fei berdiri di sana, bahunya menjuntai ke bawah dan mata hijaunya yang kosong berkaca-kaca, seolah-olah dia terkena mantra. Dia mulai menggunakan tangannya untuk mencakar tubuhnya, dan dengan cepat, tubuhnya berlumuran darah dari luka yang dia buat sendiri. Semakin dia mencakar dirinya sendiri, dia menjadi semakin brutal dan kejam. Fei memasukkan tangannya ke dalam tubuhnya, menggali pembuluh darahnya, organ-organnya, mengeluarkan semuanya sepenuhnya. Dia bahkan menggali matanya sendiri, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Lin Ming langsung menentukan bahwa lautan spiritual pemuda ini telah jatuh ke tangan musuh, dia telah menjadi zombie tidak berguna yang sedang dimanipulasi. Lin Ming, kiri depan, keluar. Suara Demon Sin dengan tergesa-gesa terdengar, saya tahu apa yang telah kita temui. Kiri depan, selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu dapat keluar dari sangkar ini, jika tidak, kamu juga akan mengalami nasib yang sama jika tetap tinggal. Mendengar suara tiba-tiba Demon Sin, Lin Ming tidak lagi ragu-ragu. Dia meraih tombak komet ungu dan esensi sejati keluar dari tubuhnya hingga batasnya. Kekuatan Dewa Sesat terbuka sepenuhnya dan kekuatan 8 gerbang tersembunyi dalam juga didorong hingga ekstrim. Menembus pelangi, tombak dan manusia menjadi satu. Tubuh Lin Ming seperti meteor saat ia menembus ruang angkasa dan menghantam kabut kiri depan. Dengan suara retakan, seolah-olah ada sesuatu yang pecah dan terkoyak, kabut hitam tebal di sana terkoyak seluruhnya. Dalam sekejap, Lin Ming telah melintasi 10.000 kaki dan kemudian terus berlari lurus ke depan. Lari bersama, Sada melihat Lin Ming bergerak dan berteriak. Bab 629, Tulang Setan yang Berubah. Seluruh tubuhnya penuh dengan esensi sejati, Lin Ming menggenggam tombak komet ungu saat guntur menyambar pada titik itu. Berlari dengan kecepatan penuh, dia seperti dewa perang, tak terhentikan, luar biasa. Sekarang, sisi kanan, 300 kaki, serang dengan semua yang kamu punya, hancurkan. Suara Demon Sin bergema di benak Lin Ming sekali lagi. Tanpa ragu-ragu, Lin Ming mengumpulkan esensi sejati ke dalam tombak komet ungu dan menggunakan penetrating rainbow sekali lagi. Dengan suara retak lain, itu seperti penghalang tak terlihat hancur di bawah tombak Lin Ming. Detik berikutnya, dia sudah berlari keluar dari kabut hitam tebal. Segalanya tiba-tiba melambat, kembali normal. Kabutnya berwarna abu-abu lebih terang, dan dia bahkan bisa melihat bintang-bintang samar-samar di atas. Dia berhasil. Lin Ming menghela nafas panjang, tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dalam satu tarikan napas dia berlari lebih dari 10 mil jauhnya sebelum berhenti. Apa itu tadi? Lin Ming bertanya pada Demon Sin. Demon Sin ragu-ragu, tidak terlalu yakin, dan berkata, itu pasti, tulang darah iblis. Apa itu? Saat Lin Ming menanyakan hal ini, beberapa orang berhasil keluar dari lubang yang telah dihancurkan Lin Ming melalui penghalang kabut tebal. Setelah kejadian mendadak tadi, jumlah mereka berkurang dari 10 menjadi 8 orang. Masing-masing dari mereka mempunyai ekspresi ketakutan, wajah mereka pucat. Terlalu mengerikan. Para seniman bela diri yang menempuh jalur pembunuhan ini tidak takut dengan zona bahaya yang fatal, jika tidak, mereka tidak akan pernah datang ke menara Sky Split sejak awal. Tapi perasaan aneh tadi, cara kematian yang menyedihkan itu, meninggalkan perasaan yang tertinggal di dalam diri mereka yang membuat kulit kepala mereka digelitik ketakutan. Adik laki-laki ini bernama Lin Ming, kan? Pemimpin pasukan Sada memandang Lin Ming dengan sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat formasi susunan kabut hitam itu sebelumnya dan tidak tahu bagaimana cara menerobosnya. Mungkin saja mereka semua terhapus di dalam. Tapi tiba-tiba Lin Ming bergegas ke depan dan bahkan keluar. Ya, Lin Ming mengangguk. Adik Lin, apakah kamu baru saja melihat zona bahaya itu dan menemukan cara menerobosnya? Sada memperhatikan bahwa ketika Lin Ming bergegas keluar, dia sebenarnya telah mengubah arah satu kali. Apakah ini dilakukan secara tidak sadar, atau dia menyadari sesuatu? Setelah Sada menanyakan pertanyaan ini, Lan Xin juga memandang Lin Ming dengan rasa ingin tahu. Adapun yang lainnya, mereka memiliki sedikit keraguan dan kebingungan di wajah mereka. Lin Ming dengan tegas menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya berpikir bahwa lebih baik mati dalam pertempuran daripada menunggu kematian. Aku hanya berlari secara acak ke suatu arah, tapi kupikir aku tidak akan bisa berlari seperti itu. Saat Lin Ming berbicara, Sada mengungkapkan ekspresi pemahaman. Yang benar adalah dia tidak percaya Lin Ming memiliki kemampuan untuk melihat menembus kabut hitam itu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Lin Ming memasuki abis iblis abadi. Adapun beberapa pemuda Fei lainnya, mereka merasa tertekan setelah mendengar ini. Jika mereka mengetahui hal ini lebih awal maka mereka akan bergegas keluar secara acak juga. Kenapa mereka tidak memikirkan hal ini? Terburu-buru dalam sekali jalan dan pimpin semua orang keluar. Seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis, mungkin mereka bisa merebut hati Lan Xin. Tapi, pusat perhatian dan kejayaan besar ini sebenarnya telah direnggut oleh seorang anak manusia. Seorang seniman bela diri Fei dengan masam bergumam, dalam abis iblis abadi ini, gerakan terburu-buru atau penggunaan acak dapat dengan mudah merenggut nyawa. Alasan kami jatuh ke tempat berbahaya tadi adalah karena beberapa orang memutuskan untuk menyerang secara acak.
Lin Ming secara alami mendengar rasa iri dalam suara pemuda lainnya ini. Terhadap kecemburuan yang tidak masuk akal dan tidak masuk akal ini, Lin Ming bahkan tidak mau repot-repot mengakuinya. Dia dan Lan Xin bahkan bukan ras yang sama. Sada terbatuk, menyela kata-kata pemuda Fei dan berkata, tidak peduli apa, kali ini keberuntungan kita semua berkat adik Lin. Namun nanti, ingatlah untuk tidak terlalu impulsif. Sebelum ada yang bertindak, pastikan Anda menekan kekuatan Anda sebanyak mungkin dan jangan melakukan gerakan besar apapun, jangan sampai kami mengganggu makhluk jahat yang sedang tidur jauh di bawah tanah. Baiklah, kami akan istirahat sejenak lalu berangkat lagi. Sada memandangi bintang-bintang, sekali lagi menentukan posisinya. Meskipun mereka menyimpang dari rute aslinya, itu tidak terlalu banyak. Lin Ming tidak repot-repot memperhatikan yang lain. Dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam lautan spiritualnya dan terus bertanya kepada Demon Sin, Demon Sin, apa itu Blood Demon Bone? Demon Sin menjawab, tulang Dewa Iblis adalah energi yang ditinggalkan oleh penatua tertinggi setelah mereka mati. Setelah tersegel di bawah tanah selama puluhan atau ratusan ribu tahun, energi ini kemudian mengembun menjadi bentuk kristal, biasanya berbentuk manik kaca. Biasanya, tulang Dewa Iblis hanyalah energi murni, kemauannya sudah tersebar. Namun, terkadang ada pengecualian. Misalnya saja, mungkin ada seorang tetua tertinggi di zaman dahulu, dan karena keinginan mereka terlalu kuat atau mereka mempraktikkan metode kultivasi yang aneh, keinginan mereka dapat bertahan selama bertahun-tahun tanpa menyebar, hanya perlahan-lahan melemah. Akhirnya, wasiat ini akan menyatu menjadi tulang Dewa Iblis, membentuk tulang Dewa Iblis khusus yang disebut tulang Iblis Darah. Tulang Dewa Iblis semacam ini memiliki kesadarannya sendiri, dan akan mengambil inisiatif untuk menyerap esensi darah seniman bela diri untuk merevitalisasi jiwanya yang rusak. Jika ia memperoleh esensi darah yang cukup, ia bahkan dapat berkembang menjadi iblis. Saat Demon Sin berbicara, Lin Ming menarik napas dingin. Ini benar-benar dunia yang hebat, segala macam hal aneh mungkin terjadi. Agar tulang Dewa Iblis menyatu dengan kehendak Kaisar, dilahirkan dengan kesadaran, dan bahkan kemudian berkembang menjadi iblis. Pemikiran seperti ini tidak terbayangkan. Namun, menggunakan esensi darah untuk merevitalisasi jiwa yang rusak. Lin Ming tiba-tiba berhenti. Magic Cube juga sama. Bahkan Demon Sin awalnya ingin menyerap esensi darah iblis raksasa kuno. Sayangnya, dia kalah dari Magic Cube. Hal ini semakin menegaskan dugaan Lin Ming bahwa di dalam kubus ajaib, ada jiwa terluka yang sangat kuat yang sedang menunggu esensi darah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Demon Sin, apakah Blood Demon Bone ini disebut sebagai Demon God Bone tingkat surga? Saya tidak terlalu yakin. Ini seharusnya bukan langkah surga, melainkan langkah bumi tingkat tinggi. Jika Anda bisa mendapatkannya, tidak hanya akan membantu Anda menerobos ke Revolving Core lebih cepat, tetapi Anda bahkan dapat menggunakannya untuk membantu meningkatkan semangat bertarung Anda. Tulang setan darah benar-benar merupakan harta karun yang luar biasa untuk meredam semangat bertarung. Demon Sin berkata, suaranya penuh godaan. Tidak peduli seberapa bagusnya, mustahil bagiku untuk mendapatkannya. Aku hampir kehilangan nyawaku sekarang. Lin Ming menggelengkan kepalanya, sedikit menyesal. Dia tahu seberapa jauh dia bisa mendorong dirinya sendiri. Hehe, ya, secara logika, Blood Demon Bone ini bukanlah sesuatu yang bisa dikacaukan oleh seseorang dengan kultivasimu. Tapi, kamu memiliki semangat bertarung, dan itu adalah senjata terhebat yang bisa kamu andalkan. Oh, pikiran Lin Ming bergerak. Perbedaan terbesar antara Blood Demon Bone dan Demon God Bone biasa adalah Blood Demon Bone mengandung kehendak Kaisar. Setelah mendapatkan kesadarannya sendiri, ia akan pergi berburu dan membunuh seniman bela diri atas inisiatifnya sendiri, menyerap esensi darah mereka. Di satu sisi, ini mirip dengan laba-laba yang menunggu seniman bela diri untuk masuk ke jaringnya. Tapi, cara serangan Blood Demon Bone adalah melalui serangan kemauan. Kedua Fey idiot tadi dikalahkan di dunia kemauan oleh Blood Demon Bone itu sebabnya mereka tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali di dunia nyata. Tapi kamu berbeda. Anda memiliki semangat bertarung. Kamu sama sekali tidak seperti mereka. Lin Ming merenungkan hal ini sejenak. Di jalan Kaisar, dia masih mengingat dengan jelas kesenjangan besar yang ada antara dirinya dan semangat pertempuran Kaisar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, semangat bertarungku masih dalam bentuk dasar. Tapi pembangkit tenaga listrik kuno yang meninggalkan Blood Demon Bone mungkin mencapai kesuksesan besar dalam semangat bertarungnya. Saya khawatir saya jauh dari tandingannya. Demon Sin menggelengkan kepala anjingnya dan mengungkapkan ekspresi menyeringai puas yang dia tahu jauh lebih banyak daripada Lin Ming. Pembangkit tenaga listrik kuno pasti mencapai kesuksesan besar dalam membentuk semangat bertarungnya, jika tidak, mustahil baginya untuk meninggalkan Blood Demon Bone. Tapi, penatua tertinggi kuno itu sudah lama meninggal. Setidaknya sudah puluhan bahkan ratusan ribu tahun. Seiring berjalannya waktu, bahkan keinginan kuat itu perlahan akan melemah. Tulang setan darah ini mengandung wasiat itu, tapi wasiat itu tidak ada hubungannya dengan Kaisar Agung kuno yang telah meninggal. Ia hanyalah iblis darah, bergantung pada menelan esensi darah orang lain untuk memperkuat kesadarannya dan berkultivasi menjadi iblis sejati. Kekuatan sebenarnya tidak lebih besar dari milikmu, jika tidak, apakah menurutmu kamu benar-benar bisa keluar sekarang? Kata-kata Demon Sin menyebabkan hati Lin Ming semakin bergerak. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan Blood Demon Bone ini untuk dirinya sendiri maka keuntungannya sudah jelas.
Setelah menerobos ke Revolving Core, dia kemudian akan memiliki kekuatan untuk kembali ke wilayah Cakrawala Selatan. Wilayah Cakrawala Selatan adalah tempat yang selalu dikhawatirkan oleh Lin Ming. Dia berharap bisa segera kembali. Bagaimana cara menemukannya? Lin Ming bertanya. Hehehe, ikuti saja instruksi orang suci ini dan kamu akan baik-baik saja, tapi, orang suci ini memiliki syarat, dan itu adalah, setelah mendapatkan tulang setan darah, aku mendapat setengahnya. Baiklah, Lin Ming berpikir sejenak sebelum menyetujui. Blood Demon Bone awalnya adalah harta karun yang terkait erat dengan kemauan, bahkan bisa meredam semangat bertarung. Agaknya, itu akan sangat membantu Demon Sin dalam memperbaiki jiwanya yang rusak. Tanpa Demon Sin, Lin Ming tidak akan berani menangkap Blood Demon Bone ini, apalagi dia dan Demon Sin juga berbagi hubungan yang saling menguntungkan, dengan masing-masing membantu satu sama lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dia juga telah dibantu oleh Demon Sin berkali-kali, jadi memberikan setengah dari Blood Demon Bone kepadanya adalah hal yang masuk akal. Baiklah, sekarang aku akan memberitahumu poin utama untuk menangkap Blood Demon Bone. Metode untuk menangkap Blood Demon Bone jauh lebih sederhana daripada yang dipikirkan Lin Ming. Setelah kira-kira memahami prosesnya, dia berdiri dan kemudian mulai berjalan kembali ke area kabut hitam pekat. Lin Ming, kamu mau kemana? Melihat Lin Ming berjalan kembali ke zona bahaya itu, Sada merasakan rasa merinding di kulit kepalanya. Lin Ming sebenarnya ingin kembali ke sana. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan dengan santai berbohong, saat aku menyerang saat itu, kekuatannya terlalu besar dan aku berlari terlalu cepat, menjatuhkan cincin spasial di sana. Ada beberapa hal penting di dalamnya, jadi saya harus kembali mencarinya. Menjatuhkan cincin spasial, bukankah itu terlalu ceroboh saat ini? Biasanya, seorang seniman bela diri akan selalu meninggalkan sentuhan persepsi pada cincin spasialnya sehingga mereka akan mengetahuinya segera setelah cincin itu jatuh. Namun dalam situasi panik dan panik seperti yang baru saja terjadi, sangat mungkin untuk menjatuhkannya pada saat tidak ada perhatian. Betapa berharganya benda-benda itu di lingkaran spasialmu, itu tidak seberharga nyawamu. Sebuah suara yang jelas memanggil. Yang berbicara adalah Lansing. Menurutnya, jika Lin Ming kembali maka dia mungkin tidak seberuntung dia melarikan diri. Mungkin saja dia mati. Ketua tertinggi Black Ash menatap Lin Ming seolah-olah dia benar-benar idiot. Beberapa pemuda Fey lainnya juga melihat Lin Ming dengan ekspresi sombong. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa jika Lin Ming kembali sekarang, peluangnya untuk hidup melalui bahaya itu lagi akan sangat kecil. Saudara Lin, apa yang ada di cincin spasialmu? Jika itu sumber daya, maka ketua tertinggi dapat memberikan imbalan kepada Anda. Ketua tertinggi Bloodfire berkata, bahkan ketika dia kemudian menggunakan transmisi suara esensi sejati, misi utama kami kali ini adalah memasuki wilayah 1200 mil untuk mencari peluang keberuntungan bagi Tuan Ketua Tertinggi. Ini adalah tujuan kami yang paling penting. Jika itu hanya kekayaan pribadi, lebih baik lupakan saja. Mendengar transmisi suara esensi sejati High Lord Bloodfire, Lin Ming benar-benar merasa sedih untuknya. Bloodfire ini sangat ingin berpetualang ke zona bahaya supaya dia bisa mencari peluang keberuntungan bagi orang lain. Saudara Bloodfire, cincin itu sangat berguna bagiku. Ada beberapa senjata, pil, dan bendera susunan yang sangat berhubungan dengan kekuatan tempurku. Lin Ming berbohong lagi. Baiklah, lalu kamu pergi. Kembalilah secepat mungkin. Ketua tertinggi Bloodfire tidak punya pilihan selain menyerah. Lin Ming, kami hanya akan menunggu 1 jam untukmu. Jika kamu tidak bisa kembali sebelum itu, maka kami akan tetap berangkat. Melihat Lin Ming bersikeras untuk kembali, hanya ini yang bisa dikatakan Sada. Lin Ming mengangguk. Oke, babak 630, menangkap tulang setan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kabut di sekitar Lin Ming menjadi semakin tebal. Awalnya hanya seperti lapisan kain kasa tipis, namun perlahan-lahan terkonsentrasi hingga hampir berubah menjadi esensi. Suasana yang menekan menyebar bersama dengan energi neraka yang hidup. Lin Ming menahan auranya sebanyak mungkin, sambil menjaga pikirannya tetap waspada di dalam lautan spiritualnya saat dia menunggu serangan mendadak Demon Bone. Pada akhirnya, tulang iblis yang ditransformasikan hanyalah tulang dewa iblis tingkat tinggi yang memiliki secercah kehendak kaisar di dalamnya. Satu-satunya metode serangan yang bisa digunakannya hanyalah serangan kemauan. Lin Ming, pertama-tama berpura-puralah kamu bukan musuhnya sementara aku menemukan lokasi tubuh utamanya. Kita harus menggalinya sekaligus. Kami hanya akan memiliki satu kesempatan. Jika kita gagal, roh iblis ini akan bersiap dan mustahil untuk membodohinya lagi. Lin Ming mengangguk. Menurut Demon Sin, Demon Bone yang telah diubah ini biasanya berada beberapa ribu kaki di bawah tanah, ia hanya akan mendekati permukaan saat sedang berburu. Ini juga satu-satunya kesempatan untuk menangkapnya, jika tidak, di jurang iblis abadi di mana perasaan ilahi seseorang ditekan dan dengan tulang iblis yang telah diubah dan sangat pandai bersembunyi, mustahil untuk menemukannya lagi. Setelah berjalan belasan mil, kecepatan Lin Ming terkadang cepat dan terkadang lambat. Akhirnya, dia mendengar lagi nyanyian merdu itu. Kesepian, aku sangat kesepian, turunlah dan tinggallah bersamaku. Bagaikan nyanyian seorang wanita zaman dahulu yang menantikan kepulangan suaminya. Langkah Lin Ming terhenti, matanya berkedip sejenak dalam cahaya redup. Itu datang. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Mendengar lagunya kali ini, dia jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Sangat mudah untuk membedakan serangan jiwa yang ada di dalam lagu manis ini.
Fungsi sebenarnya dari lagu tersebut adalah untuk memikat hati seorang seniman bela diri dan menyeret kesadaran mereka ke dalam dunia kemauan. Jika seorang seniman bela diri tidak pernah berhubungan dengan dunia kemauan, mereka tidak akan tahu apa yang sedang terjadi pada mereka. Mereka hanya akan tersandung dan kebingungan, hasil dari itu bisa dibayangkan. Di dunia kemauan, Lin Ming berdiri di hutan belantara hijau yang luas. Di sini, dia tidak merasakan niat membunuh sama sekali. Sebaliknya, dia hanya merasakan jejak mata air baru yang mulai tumbuh. Pemandangan seperti ini adalah dari lingkungan yang gelap dan kelabu mematikan hingga tiba-tiba tiba di padang rumput musim semi yang begitu indah, dampak visualnya sangat mengejutkan. Saat ini, di depannya, seorang wanita muncul. Dia mengenakan rok panjang berwarna merah menyala, dan sosoknya ramping dan indah, penampilannya mirip dengan seseorang yang pernah ditemui Lin Ming sebelumnya. Tetaplah bersamaku, ikuti aku, bisikan lembut terdengar di telinga Lin Ming, menyerangnya seperti sambaran petir. Wanita ini adalah Mu Qianyu. Mu Qianyu sangat hidup, bahkan dengan kerutan dan senyumannya, semuanya sama seperti dalam ingatan Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming benar-benar memiliki kilatan singkat di mana jiwanya jatuh ke dalam ilusi. Tapi, dia dengan cepat memulihkan pikirannya. Tulang iblis yang telah berubah ini benar-benar bisa membuatku melihat Qianyu dalam ingatanku. Itu dapat memanggil kembali ingatanku hingga pikiranku jatuh ke dalam ilusi, ini benar-benar metode yang hebat. Lin Ming selalu merasa bahwa keinginannya sekuat besi. Namun meski begitu, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Pantas saja kedua pemuda Fei itu mati begitu mudah. Setelah keinginan mereka dikalahkan, tubuh mereka menjadi makanan tulang iblis. Junior magang, saudara Lin, akhirnya kita bertemu lagi. Mu Qianyu tersenyum indah, tawanya seperti hujan musim semi. Penampilannya, sikapnya, gerakannya, semuanya sesuai dengan Mu Qianyu yang sebenarnya. Meskipun Lin Ming jelas tahu ini adalah ilusi, dia masih merasakan pikirannya bergetar. Sudah hampir 2,5 tahun. Selama ini, dia mengkhawatirkan Divine Phoenix Island, mengkhawatirkan orang tuanya, dan mengkhawatirkan Qin Xingxuan dan Mu Qianyu. Pada saat ini, suara Demon Sin tiba-tiba terdengar, Lin Ming, saya sudah menemukannya. Tunggu 3 tarikan napas lagi lalu serang dengan semua yang Anda punya. Dengan semangat bertarungmu, kamu tidak perlu takut sama sekali. 3 napas waktu, alis Lin Ming terangkat, diam-diam menghitung dalam hatinya saat dia dengan ringan menelusuri cincin spasialnya, pikirannya terhubung dengan tombak komet ungu miliknya. Junior magang, saudara Lin, apa yang kamu lakukan? Kenapa aku merasa seolah merasakan niat membunuh dari tubuhmu? Kamu ingin, Mu Qianyu, ini menutup mulutnya dengan tangannya, matanya dipenuhi dengan kepahitan dan kesedihan yang tersembunyi. 2 napas waktu, Junior magang, saudara Lin, mungkinkah kamu ingin menyakitiku? Mu Qianyu, mengulurkan tangan seolah dia ingin menyentuh Lin Ming. 1 tarikan napas waktu, Lin Ming mundur selangkah, menghindari tangan Mu Qianyu. Junior magang, saudara Lin, mata Mu Qianyu terlihat menyedihkan. Mata Lin Ming bersinar dengan niat membunuh yang mendalam. Suaranya rendah ketika dia berkata, kamu melakukan apa yang seharusnya tidak pernah kamu lakukan. Anda berubah menjadi seseorang yang penting bagi saya untuk berurusan dengan saya, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Tombak komet ungu telah ditarik. Dalam lautan spiritual Lin Ming, roh pertempuran biru melolong, bergabung ke dalam tombak komet ungu. Dengan dorongan, guntur melolong. Wajah cantik Mu Qianyu berubah. Ekspresinya yang sangat indah langsung menjadi mengerikan dan mengerikan. Tangannya menjadi cakar yang kusut dengan bulu, dan tangisan serak keluar dari tenggorokannya, memenuhi udara dengan lagu sedih dan sedih bahkan saat dia meraih Lin Ming. Lin Ming dengan dingin terbatuk. Di dunia kemauan, semangat bertarung adalah raja. Kaca, cakar iblis itu langsung ditusuk oleh tombak Lin Ming. Tombak komet ungu tidak kehilangan momentum dan segera menembus dada iblis itu. Wajah mengerikan iblis itu segera menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Lin Ming, sekaranglah waktunya, jangan biarkan dia lolos. Lin Ming mengulurkan tangannya, berteriak keras, segel. Guntur dan api membentuk sangkar di udara tipis, menyegel iblis di dalamnya. Di sini, di dunia kemauan, Lin Ming bisa menggunakan metode apapun yang dia inginkan untuk mengalahkan musuhnya, asalkan kemauannya lebih kuat. Adapun Blood Demon Bond di depannya, yang dimilikinya hanyalah gumpalan kehendak kaisar, itu jauh dari membentuk semangat bertarung. Tentu saja, itu bukan pertandingan Lin Ming. 1 mil di depan Anda, 300 kaki di bawah tanah, disitulah tempatnya. Demon Sin memanfaatkan waktu ketika Blood Demon Bond terganggu dengan Lin Ming di dunia kemauan untuk secara akurat menentukan lokasi pasti dari tubuh utamanya. Aku memahaminya. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya terang. Karena jiwa Blood Demon Bond masih tersegel di dalam dunia kemauan, keinginannya sendiri telah ditarik ke dalam kenyataan. Dia mengeluarkan tombak komet ungu, menembus pelangi. Lin Ming bahkan tidak perlu sekejap mata untuk melintasi 1 mil. Hanya ada cahaya pelangi menyala yang menembus kehampaan saat tanah tiba-tiba meledak. Puluhan ribu jin bumi diserahkan. Satu dengan tombaknya, Lin Ming seperti paku yang ditusukkan ke batu tajam, langsung mencapai posisi yang dikatakan Demon Sin. Di sana, pesona energi menyebar hingga beberapa puluh kaki.
Dan di dalam pesona itu, ada manik kaca berwarna merah tua yang sedikit lebih kecil dari telur merpati, bersembunyi di tengahnya. Kaca, bagaimana mungkin pesona yang lemah bisa bertahan melawan tombak komet ungu Lin Ming? Pada saat Lin Ming tiba, serangannya telah menghancurkannya. Demon Bone yang berubah menjadi panik. Ini membangkitkan energi di sekitar tubuhnya seolah-olah ingin melarikan diri ke dalam tanah, tapi bagaimana Lin Ming bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Konsep luar angkasa, segel. Ruang di sekitar tulang iblis yang diubah langsung runtuh, membentuk sangkar dari kekuatan ruang di sekitar tulang iblis yang diubah, memenjarakannya di dalam. Dengan pemahaman Lin Ming tentang konsep ruang, keinginan untuk menciptakan kandang jangka panjang yang stabil adalah hal yang mustahil. Paling-paling, dia bisa menciptakan satu yang bertahan selama beberapa saat. Tapi, ini sudah cukup. Saat tulang iblis terperangkap, Lin Ming segera memutar jari-jarinya, menciptakan ratusan segel yang melesat ke depan. Semua segel emas ini jatuh ke tulang iblis. Ini adalah teknik penyegelan yang digunakan untuk jiwa guntur dan esensi api. Menggunakannya untuk menangani tulang iblis ini juga cocok. Oh, Demon Bone yang telah berubah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Melihat butiran kaca kecil mengeluarkan suara seperti itu terasa sangat aneh. Lin Ming tidak peduli sama sekali. Jari-jarinya menjadi semakin cepat seiring dengan semakin banyaknya segel yang jatuh ke tulang iblis. Saat segel selesai, Lin Ming menjentikkan jarinya dan untayan tipis guntur mengelilingi tulang iblis, dengan cepat membentuk kepompong petir di sekitarnya. Lin Ming masih belum yakin. Dia juga menempatkan secercah kekuatan ruang di sekitar kepompong, lalu mengeluarkan kotak giok dan menempatkan kepompong tersebut di dalam kotak giok. Dengan begitu banyak lapisan perlindungan, tulang iblis tidak akan bisa melarikan diri meskipun ia memiliki sayap. Demon Sin terkekeh dan berkata, bagus sekali. Wah, kamu benar-benar kejam dalam tindakanmu. Saya pikir Anda mungkin tidak memiliki peluang lebih dari 30% untuk menangkap Blood Demon Bone, tapi saya tidak pernah membayangkan Anda akan begitu bersih dan tegas. Blood Demon Bone benar-benar ditangkap olehmu dan bahkan tidak punya kesempatan untuk merespon. Lin Ming samar-samar tersenyum, itu juga berkat kamu menemukannya begitu cepat. Lin Ming bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa Demon Sin telah pulih dengan cepat. Setelah dia menerobos ke alam Xiantian, dia samar-samar merasa bahwa kekuatan jiwa Demon Sin lebih rendah daripada miliknya. Tapi, setelah bertahun-tahun, kekuatan jiwa Demon Sin telah melampaui kekuatannya sendiri. Untuk menemukan beberapa Demon Bone yang pintar bersembunyi di tempat yang jauhnya 1 mil dan kedalaman 300 kaki, Lin Ming tidak percaya dia memiliki kemampuan ini. Ini adalah keterampilan penatua tertinggi dari alam para dewa. Pada akhirnya, unta kurus pun masih lebih besar dari kuda. Seiring berjalannya waktu dan kekuatan jiwa Demon Sin semakin pulih, perbedaan di antara mereka semakin besar. Lin Ming baru saja menutupi kotak giok ketika Demon Sin berkata, "Nak, tunggu. Biarkan orang suci ini masuk dan bersenang-senang dulu, hehehe." Demon Sin menggosok-gosokkan kedua kaki anjingnya, lidahnya yang panjang menjulur untuk menjilat bibirnya. Ekspresinya tidak berbeda dengan predator ual yang berlari ke pemandian penuh keindahan. Melihat Demon Sin bertindak seperti ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Nak, apa yang membuatmu tertawa? Yakinlah, orang suci ini akan memastikan untuk menyimpan separuh Anda untuk Anda. Aku tidak akan menipumu sedikit pun. Lin Ming terbatuk-batuk, aku tidak ingin memakan sisa makananmu. Setelah berhasil mendapatkan Blood Demon Bone, suasana hati Lin Ming sangat baik. Dia bisa menerobos ke ranah inti berputar dan bahkan meningkatkan semangat bertarungnya. Tapi, tempat ini tidak bagus untuk mengasingkan diri secara tertutup untuk membuat terobosan. Dia harus mencari tempat yang relatif aman untuk melakukan itu. Demon Sin dengan sedih berkata, apa maksudmu dengan sisa makanan Sein ini? Orang suci ini pertama-tama akan menaklukkan roh tulang kecil ini dan kemudian membagi setengahnya untukku dan setengahnya lagi untukmu. Setelah orang suci ini memproses hartanya, akan lebih mudah bagi Anda untuk menelannya. Ini tidak akan seperti saat-saat yang begitu sulit sehingga Anda bahkan harus menelan pil ilahi tanpa nama dan menderita begitu banyak kesusahan. Lin Ming tersenyum, baiklah kalau begitu, kita baru saja melakukan pertarungan sengit, tidak baik tinggal di sini terlalu lama. Ayo pergi dulu. Di dalam abis iblis abadi, pertarungan sengit dapat dengan mudah membangunkan makhluk jahat yang tertidur jauh di bawah tanah. Jika ada sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh Lin Ming, maka tidak akan ada jalan keluar ke surga atau neraka baginya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.